Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 212. Setelah kejutan awal, Bai Xias Huang melambaikan tangannya yang lembut dengan gembira dan berkata, "Ya, ayo. Jika kamu berani pergi, aku juga akan. Luli menyelamatkan hidup kita. Adalah tanggung jawab kita untuk membantunya. Baiklah. Mari kita pergi ke Pulau Goddown segera dan kita akan terbang ke Heaven Martial Kingdom." Bai Qiuxue tampak bertekad. Dia memandang Liu Yi dan berkata, "Apakah Anda memiliki keberanian untuk pergi bersama kami? Kami membutuhkan seseorang untuk menunjukkan kami ke Kabupaten Wuling." "Ya, aku tahu," Liu Yi berkata dengan tegas. Tanpa membuang waktu lagi, Bai Qiuxue meminta roda untuk mengarahkan kereta ke kota. Patriark 7 mengikuti mereka di sepanjang jalan. Bai Qiuxue mengambil Bai Xias Huang dan Liu Yi dari kereta dan melangkah ke formasi teleportasi segera setelah mereka tiba di alun-alun. Liu Yi memiliki Patriark 7 untuk pergi bersama mereka. Bai Qiuxue memberi perintah untuk memulai teleportasi. Berdengung, sinar cahaya putih keluar dan keempatnya tiba di kota Goddown. Bai Qiuxue berkata begitu mereka meninggalkan formasi teleportasi, "Kita harus meninggalkan kota sekarang." Bai Qiuxue bergegas maju dengan Bai Xias Huang, yang bersemangat seperti pencuri melakukan kejahatan pertamanya. Liu Yi dan Patriark 7 berada di belakang mereka. Berdengung. Tidak lama setelah mereka meninggalkan kota, Bai Qiuxue menoleh ke Bai Xias Huang dan berkata, "Suang Er, keluarkan keretamu." Segera, cincin di tangan Bai Xias Huang menyala ketika kereta ungu kecil keluar. Kemudian berubah menjadi yang besar dan glamor, mengambang di angin di udara. Pergi. Meraih Liu Yi, Bai Qiuxue terbang ke langit dengan Bai Xias Huang di belakang mereka. Kereta itu berkilau saat melesat ke arah barat laut seperti bintang jatuh. Segera, itu menjadi titik hitam kecil di kejauhan. Sebuah perisai menutupi seluruh kereta. Liu Yi berdiri di kereta, tidak merasa gelisah, seolah-olah dia hanya duduk di perahu besar. Dia memandang Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang dengan sedikit kebingungan dan bertanya, "Nona, apakah kita akan mencari Luli seperti ini?" Bai Qiuxue tersenyum lembut sementara Bai Xias Huang memutar matanya. "Lalu bagaimana kita bisa pergi ke sana jika tidak seperti ini? Mengambil kapal, ini akan sangat lambat, jadi bagaimana kita bisa mengejar Luli?" "Tidak, ini bukan yang saya maksud," Liu Yi menjelaskan dengan tergesa-gesa. "Maksudku, apakah Anda perlu membawa seseorang dengan Anda? Hanya ada 3 dari kita. Bahkan jika kita menemukan Island Owner." Beberapa kata dibiarkan tanpa rasa takut, tetapi niat Liu Yi diartikulasikan. Tentu, Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang sangat berbakat, berada di tahap tengah dari Soul Pond Realm dan memiliki Bloodline peringkat ke-7. Yang sedang berkata, kemungkinan besar bahwa Luli akan ditemukan oleh keluarga Yu. Setelah itu terjadi, keluarga Yu akan mengirim prajurit kuat dari alam roda nasib dan alam abadi. Su Chen tidak akan ada gunanya, apalagi Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang. "Haha," Bai Qiuxue menjelaskan sambil tersenyum, "saya baru saja mengatakan bahwa para penatua di keluarga saya kesal dengan Luli. Tidak ada yang akan pergi dan membantunya bahkan jika kami mengemis. Status kami dalam keluarga sangat tinggi. Namun demikian, kami tidak memiliki hak untuk memobilisasi prajurit yang kuat. Karena itu, hanya kita bertiga yang bisa pergi." Petik 2. Liu Yi kaget. Apa yang bisa mereka lakukan? Pergi untuk melihat neraka? Tidak, kedua saudara perempuan itu adalah mutiara penjara orang tua surga. Mungkin tidak ada yang berani menumpangkan tangan pada mereka, tapi itu hal yang berbeda untuk Liu Yi. Tenang. Mendeteksi perubahan ekspresi Liu Yi dari senang menjadi suram, Bai Qiuxue menghiburnya, "Selama kita di sana, para prajurit kuat keluarga kita akan ada di sana secara alami. Lalu Luli akan aman." Liu Yi bingung untuk sesaat, kemudian matanya menyala saat dia mencapai pemahaman. Kanan, saudara kembar itu adalah gadis-gadis berharga dari penjara mentua surga dan masa depan keluarga Bai. Bagaimana Bai Family duduk dan membiarkan saudara kembar pergi mempertaruhkan hidup mereka sendirian? Mungkin saja para prajurit kuat keluarga Bai akan segera berangkat. Bahkan penjara orang tua surga kemungkinan akan bergerak. "Terima kasih." Liu Yi sekali lagi berlutut. Bai Qiuxue melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu berterima kasih kepada kami. Luli menyelamatkan hidup kita.
Ini bukan apa-apa. Terlebih lagi, para prajurit dari Heaven Martial Kingdom seharusnya tidak menyakiti kita. Apa yang paling saya khawatirkan adalah apakah kita akan dicegat oleh prajurit kuat keluarga Bai terlebih dahulu. Karena itu, segera setelah kita keluar dari Danau Pulau Seribu, kita akan mengubah arah. Petik 2. Hi. Wajah Bai Sias Huang dipenuhi antusiasme, seperti seorang gadis kecil yang pemberontak melarikan diri dari rumah. Dia berkata dengan tenang, "Jangan khawatir, saudari. Kecepatan kereta-keretaku sangat cepat. Pada saat keluarga menyadari apa yang sedang terjadi, kita sudah akan keluar dari Danau Pulau Seribu. Mereka tidak bisa menghentikan kita." Iya nih, Liu Yi mengangguk, merasa terangkat. Selama prajurit kuat dari keluarga Bai dapat menawarkan beberapa dukungan, Lu Li pasti bisa bertahan hidup. Swiss. Seorang kapten pengintai bergegas di Gunung Bai Emperor. Segera, dia mencapai paviliun luar. Dia berlutut kepada Nyonya Yan dan melaporkan, "Nyonya, saya baru saja diberitahu bahwa Nyonya Qiuxue dan Nyonya Sias Huang pergi ke kota dewa dan kemudian mereka terbang ke arah barat laut dengan kereta kuda." Apa? Nyonya Yan tiba-tiba bangkit, mengenakan ekspresi marah. Dia berteriak, "Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku sekarang." Pramuka itu melaporkan, "Saya tidak tahu. Saya mendengar kedua wanita itu baru saja kembali dan mereka bertemu dua prajurit keluarga Liu. Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tetapi kedua wanita itu segera mengambil kedua prajurit itu, ke formasi teleportasi dan pergi ke kota Gatdown. Sekarang mereka terbang menuju barat laut." Petik 2. Apakah kedua gadis itu gila? Nyonya Yan cukup pintar untuk mengetahui apa yang dipikirkan Bai Qiuxue dan Bai Sias Huang dan akan lakukan. Dia mendidih karena marah. Laporkan ke Patriark Five sekarang dan biarkan dia mengirim beberapa pengintai untuk menghentikan gadis-gadis itu. Ketika seseorang menemukan mereka, katakan kepada mereka bahwa jika mereka tidak kembali, maka jangan panggil aku bibi mereka lagi. Iya nih, pramuka lari. Nyonya Yan berjalan mondar-mandir di paviliun untuk sementara waktu tetapi masih tidak bisa menenangkan pikirannya. Dia segera pergi dan berlari menuju benteng besar yang terletak di halaman belakang. Setelah dia tiba, Nyonya Yan segera berlari masuk tanpa membiarkan seseorang melaporkan kedatangannya terlebih dahulu. Di dalam aula utama ada seorang pria tua berjubah elegan, minum teh. Penampilan lelaki tua itu sangat khas. Rambut dan kumisnya berwarna hitam, tetapi alisnya putih. Itu bukan tampilan yang harmonis. Pria tua berjubah elegan melihat Nyonya Yan masuk terburu-buru. Alis putihnya yang panjang dirajut bersama ketika dia bertanya, "Yan apa yang terjadi? Apa yang terburu-buru?" Nyonya Yan berkata dengan getir, "Paman Lu Li, si idiot itu, pergi ke surga Martial Kingdom, mempertaruhkan nyawanya sendiri." Sekarang, setelah Qiuxue dan Sias Huang mendengar tentang hal itu, mereka pergi mengejarnya dengan mengambil kereta mereka. Mereka akan keluar Danau Seribu Pulau dalam 2 jam paling banyak. Petik 2. Pria tua alis putih secara alami adalah yang paling kuat kedua dari keluarga Bai Si. Dia meletakkan cangkir tehnya dan berteriak, sikap yang begitu buruk. Apakah kedua gadis itu lepas kendali? Nyonya Yan menghela nafas dan berkata, kuburan kakek Lu Li digali. Dan ada kakek keenam yang terbunuh, dan tubuhnya terbaring di alam liar sekarang. Jelas, ini adalah skema keluarga Yu untuk memikat Lu Li keluar dari Danau Pulau Seribu. Petik 2. Sekarang Lu Li tidak tertarik untuk melayani keluarga Bai, aku tidak ingin menyibukkan diri dengan hidupnya. Tapi masalahnya sekarang adalah kedua gadis itu mengejarnya. Aku tidak berpikir para pengintai akan pergi, dapat menghentikan mereka. Saudara Leng telah membunuh dua leluhur keluarga Yu, dan Yu Feijia meninggal karena prajurit misterius itu. Bagaimana jika keluarga Yu diam-diam melakukan hal-hal kepada Suang dan Qiuxue? Aku menantang mereka. Alis putih menggantung Bai Si terangkat, seperti dua pedang yang ditarik dari sarungnya. Dia diselimuti dengan ki dan energi yang mengesankan. Dia melanjutkan dengan amarah, aku akan meratakan kota Kaisar Yu sendiri jika keluarga Yu berani melakukan apapun untuk dua gadis kecilku. Nyonya Yan bertanya setelah beberapa pemikiran, Paman Si, apakah Anda pikir kita harus memberitahu leluhur kita? Tidak, Bai Si menjawab setelah beberapa pertimbangan sambil berjalan dengan langkah cepat. Dia berteriak di ambang pintu, kirim pesanan saya,
minta Baileng ikut saya ke surga kerajaan bela diri, bawa 10 leluhur dari alam kekal bersamanya. Jika Yu Huasen ingin bermain, maka saya akan bermain bersama. Saya berani ikut dia. Petik 2. Bab 213. 2 mil di bawah Danau Pulau Seribu, dua orang bergerak maju seperti dua ikan. Di bawah kaki mereka, ada roda nasib 7 warna. Itu adalah seorang penatua bungkuk dan seorang pria muda berjubah cian. Tak perlu dikatakan, itu adalah Luli dan Bongkok Tian. Setelah mereka meninggalkan Pulau Jahat Darah, Luli meminta Bongkok Tian untuk pergi ke bawah air. Mungkin lebih lambat, tetapi akan lebih tersembunyi dan lebih aman. Ketika Fate Wheel digunakan untuk terbang, kecepatannya tidak lebih lambat dari kereta ungu emas Bai Xias Huang. Resistensi dalam air tidak akan membuat banyak perbedaan. Ada banyak hewan suan di danau, tetapi mereka semua adalah peringkat rendah. Begitu Bongkok Tian melepaskan ki dan energinya, tak satu pun dari hewan suan yang berani bergerak lebih dekat. Luli bertindak karena dorongan kali ini, pasti, namun dia belum benar-benar kehilangan akal. Dia jelas mengerti bahwa ancaman terbesar baginya sekarang adalah keluarga Yu, yang berarti dia memberikan banyak upaya untuk menyembunyikan diri. Keluarga Yu tidak dapat menemukan keberadaannya. Tentu saja, Luli telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa ini adalah perangkap yang digunakan oleh keluarga Yu. Tetap saja, dia melanjutkan tanpa ragu-ragu. Banyak hal dalam perjalanan hidup seseorang harus dijaga, bahkan dengan mengorbankan nyawa seseorang. Sebagai contoh, Luli ingin mengumpulkan tulang-tulang kakeknya dan mengubur mayat kakek keenamnya. Luli tidak bisa memiliki satu momen ketenangan dalam benaknya jika dia tidak melakukan ini. Itu bahkan akan lebih menyedihkan daripada kematian itu sendiri. Luling telah mengajarkan banyak prinsip kepada Luli sejak dia masih muda, di antaranya kesalehan berbakti adalah yang paling penting. Meskipun dia tidak pernah melihat orang tuanya, Luli tidak pernah marah pada mereka. Tanpa orang tuanya, dia tidak akan dilahirkan. Tanpa kakeknya, yang merupakan kerabatnya, ibunya tidak akan ada. Pada saat ini, tubuh dan tulang kakek digali dan berserakan di alam liar. Satu hal jika Luli tidak mengetahui hal ini, tetapi sekarang setelah dia tahu, dia akan menjadi orang yang paling tidak berbakti di dunia jika dia tidak melakukan sesuatu. Luling tidak akan menganggapnya sebagai kakaknya jika dia tahu. Jika ibunya masih hidup, bagaimana dia bisa menghadapinya? Luling telah memberitahunya bahwa seorang pria harus pantas namanya, menjadi roh yang gigih, berpegang teguh pada prinsip-prinsipnya, dan tidak pernah mengabaikan dalam masalah-masalah penting. Disadari melakukan sesuatu dengan risiko nyawa seseorang akan membuat pria sejati, pria semangat gigih. Karena itu, Luli tidak pernah ragu-ragu. Dia tidak mengatakan apa-apa di sepanjang jalan, tenggelam dalam pikiran tentang bagaimana untuk tiba di Kabupaten Wuling diam-diam tanpa ditemukan oleh pengintai keluarga Yu. Bagaimana dia harus mengatasinya jika ini adalah perangkap keluarga Yu? Luling mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menyerah bahkan jika masalahnya hampir tidak mungkin untuk diselesaikan. Situasi sekarang bukan yang terburuk. Luli, tentu saja, harus terus berpikir, merencanakan ke depan untuk mengurangi kemungkinan bahaya ke level terendah. Tidak ada yang mau mati. Dia memiliki terlalu banyak hal yang menunggunya untuk dilakukan. Luli bisa tinggal di bawah air selama 1 jam menggunakan energi suannya. Setiap 1 jam, dia harus keluar dan bernapas. Bongkok Tian bisa menahan napas lebih lama. Ketika Luli keluar untuk bernafas lagi, dia bertanya kepada Bongkok Tian, apakah kamu punya rencana bagus untuk kita tiba di Kabupaten Wuling diam-diam tanpa ditemukan oleh keluarga Yu? Bongkok Tian telah memikirkan hal ini juga. Sekarang dia tidak bisa menolak perintah dari Luli, tentu saja, dia akan menghabiskan waktu untuk membahas masalah ini untuk hidup. Bongkok Tian berkata dengan serius, ambil jalan memutar. Mari jalan memutar sebelum memasuki Kabupaten Wuling. Pada saat yang sama, kita perlu mengambil beberapa bentuk penyamaran. Saya dapat menggunakan keterampilan menyusut untuk mengubah penampilan saya. Guru, Anda dapat menemukan beberapa pewarna untuk mengubah warna rambut Anda dan menggunakan beberapa penyamaran. Maka itu akan lebih kecil kemungkinannya bagi kita untuk ditemukan. Tentu saja, ini hanya dapat bekerja jika ini bukan konspirasi keluarga Yu. Jika tidak, kita masih akan jatuh ke dalam perangkap mereka tidak peduli berapa banyak metode yang bisa kita rancang. Akhirnya, kita masih harus pergi ke Kabupaten Wuling. Petik 2. Yah, mari kita lakukan seperti yang kamu katakan.
Ayo pergi. Luli berpura-pura tidak mendengar beberapa kalimat terakhir Hun Shebektian. Dia mengatakan satu hal lagi sebelum pergi ke bawah air lagi, jika itu terbukti menjadi masalah yang mustahil dan keluarga Yu mengirimkan prajurit dari alam abadi, kau pergi. Aku akan membubarkan jejak di jimat jade sekaligus. Terima kasih Tuan. Membubarkan jejak di jimat batu giok akan menyebabkan kematian cacing jiwa di kepala Bongkok Tian dan akibatnya kebebasannya. Peluang Bongkok Tian untuk hidup sangat meningkat dengan cara ini. Pulau Evil Darah terletak di sisi barat laut Pulau Seribu Pulau. Meninggalkan Danau Pulau Seribu di atas kapal akan memakan waktu 2 hari. Kecepatan kapal perang itu tidak cukup cepat. Kecepatan roda takdir lebih dari 10 kali lebih cepat dari kecepatan kapal perang. Hanya dalam 2 jam lagi, Luli dan Hun Shebektian sudah mendarat. Krek, krek, krek. Bongkok Tian berkeliling dan menjelajahi, memastikan tidak ada orang di sekitar. Kemudian tulangnya mulai retak, punggungnya tegak, membuatnya tampak lebih tinggi, dan tulang-tulang di wajahnya terangkat lebih tinggi. Dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Keterampilan menyusut. Begitu hebat. Bisakah aku mempelajarinya? Pikiran Luli melebar. Dia menatap Bongkok Tian dengan bersemangat. Jika dia bisa mempelajari ini, mereka bahkan bisa melenceng ke Kabupaten Wuling. Kamu bisa tetapi itu akan memakan waktu. Bongkok Tian berkata dengan senyum masam, saya mendapat keterampilan rahasia kuno ini dari sebuah situs bersejarah. Butuh waktu 3 tahun belajar bagi saya untuk menguasainya. Saya tahu, Guru, bahwa Anda cerdas, tetapi Anda masih perlu 1 atau 2 tahun. Sudahlah. Petik 2. Luli melambaikan tangannya dengan kecewa. Kemudian dia mengambil jubah hitam dari cincin interspatial dan diganti. Dia menutupi wajah dan kepalanya dengan selembar kain hitam, hanya menyisakan matanya. Lalu dia bertanya, bagaimana sebaiknya kita pergi sekarang? Mengambil nasib roda. Petik 2, petik 2. Bongkok Tian menyentuh hidungnya, tidak yakin bagaimana harus merespons. Kita akan ditemukan dalam waktu kurang dari setengah hari jika kita masuk secara langsung. Kita harus tinggal di hutan belantara tanpa mendekati kota manapun. Aku akan menggendongmu. Baik, Bongkok Tian telah mencapai alam roda takdir, jadi jiwanya sangat kuat, yang memberinya persepsi kuat. Dia bisa dengan mudah menemukan pengintai peringkat rendah. Dibawa olehnya akan lebih cepat dan lebih aman. Bongkok Tian meraih Luli di tangannya dan bergegas maju dengan kabur. Segera, mereka menghilang ke sekelompok gunung. 1 jam setelah mereka pergi, sebuah kereta ungu melaju sejauh 31 mil ke timur, ke tempat Luli pergi ke darat. 3 wanita muda berada di kereta ini. Seorang wanita muda yang menakjubkan berdiri di garis depan berteriak setelah dia melihat tanah, "Kakak, kita akan keluar dari Danau Pulau Seribu." Bai Qiuxue tersenyum ringan tanpa menanggapi. Keduanya telah dibesarkan di dalam Danau Pulau Seribu tanpa meninggalkan tempat itu. Bai Qiuxue terlahir sebagai jiwa yang gelisah, dan di atas itu, dia menyelinap keluar kali ini. Dia merasa senang dan senang. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan 3 pengintai keluarga Bai. Kereta emas valet terbang begitu mereka menemukan 2 pengintai pertama. Yang ketiga cukup pintar untuk meneriaki mereka pesan dari Nyonya Yan. Bai Qiuxue berpura-pura tidak mendengarnya. Sekarang Luli merasa dia harus melakukan ini, dia merasa dia harus melakukan hal yang sama karena beberapa bantuan harus dikembalikan. Jika dia tidak bergerak saat Luli berada dalam masalah, itu akan melawan sifatnya. Dia tahu bahwa perjalanan ini akan penuh bahaya. Begitu keluarga Yu dipaksa ke dalam situasi putus asa konsekuensinya akan jauh lebih buruk. Namun, dibandingkan dengan Luli, dia masih akan jauh lebih aman. Di belakang Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang adalah penjara Old of Heaven. Jika keluarga Yu membunuh mereka, keluarga Yu akan menghadapi risiko dimusnahkan. Kakak, haruskah kita membuka tameng cloaking? Pertanyaan Bai Xias Huang menarik Bai Qiuxue kembali ke kenyataan. Mereka akan memasuki Heaven Martial Kingdom. Bai Xias Huang ingin tetap rendah hati. Jika mereka terbang seperti ini, mereka akan segera terdeteksi. Berkeliaran adalah bagian yang menyenangkan. Tidak, Bai Qiuxue menggelengkan kepalanya dan berkata, kami akan pergi seperti ini. Kami juga akan menyeberang dari kota ke kota setiap sekarang dan nanti. Kami akan pergi dengan cara yang terbuka seperti hari. Bab 214. Apa? Bai Xias Huang maupun Liu Yi juga tidak melihat kedatangan ini.
Terbang di depan umum akan memberikan keberadaan mereka kepada keluarga Yu, menjadikan mereka sasaran empuk. Ketika itu terjadi, bagaimana mereka bisa membantu Luli? Dengarkan aku, itu akan baik-baik saja. Bai Qiuxue dengan lembut tersenyum. Melihat bahwa dua lainnya tidak berhenti menatapnya, dia menjelaskan, apa yang kita lakukan saat ini. Membantu Luli. Apa yang akan dilakukan Luli? Untuk membalas dendam dan mengumpulkan tulang-tulang kakeknya. Oleh karena itu, kita akan mengalihkan perhatian keluarga Yu darinya. Dengan cara ini, dia akan lebih aman. Juga, setiap orang dari kerajaan marsial surga akan tahu tentang ini setelah kita terbang. Segera, kata-kata akan menyebar melintasi gurun utara. Pada saat itu, keluarga Yu tidak akan berani menumpangi kami kecuali mereka ingin dimusnahkan. Apakah Anda mengerti sekarang? Petik 2. Ah, kakak, kamu sangat pintar. Ini sangat menyenangkan. Bai Xias Huang segera sadar. Dia tidak bodoh, jika tidak, dia tidak akan bisa mencapai alam kolam Sol begitu cepat. Ranahnya tidak lebih rendah dari Bai Qiuxue. Itu hanya Bai Xias Huang yang berpikiran sederhana dan dia tidak menyukai kerja otak biasanya. Sekarang Bai Qiuxue memberinya petunjuk, dia segera memahaminya. Liu Yi juga tidak berkepala tebal. Dia mencuri pandang ke Bai Qiuxue dengan kekaguman dan rasa hormat. Bai Qiuxue memiliki penampilan yang sangat indah dan alam yang tinggi. Dia lahir di keluarga super dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Dewa itu benar-benar mencintai dan memujanya untuk membiarkan begitu banyak kebajikan yang menyatu dalam dirinya. Bai Xias Huang adalah seorang gadis yang sangat membutuhkan kekacauan nasional. Dia mengendalikan kereta untuk terbang di ketinggian yang lebih rendah dan membuat formasi penghambatan bersinar dalam cahaya ungu. Sekarang, kereta itu bisa terlihat bahkan dari kejauhan. Terbang ke arah barat laut untuk sementara waktu, tampaklah sebuah daerah kecil di sebelah kiri depan mereka. Bai Xias Huang sengaja menerbangkan kereta itu. Dia membuat kereta semakin melambat setelah mereka mencapai County. Bulan ungu di lehernya bersinar seolah dia takut tidak ada yang melihatnya. Desir, desir, desir. Di bawah County, banyak prajurit yang khawatir. Mereka bergegas keluar dari halaman mereka untuk melihatnya. Dua gadis cantik identik menarik perhatian banyak orang. Banyak remaja putra bahkan mengira mereka peri yang turun dari surga. Mereka benar-benar kagum. Bai Qiuxue, Bai Xias Huang. Kabupaten itu dekat dengan Danau Pulau Seribu, jadi banyak keluarga yang akrab dengan masalah di Danau Pulau Seribu. Segera, mereka berhasil menyulap identitas si kembar. Kabupaten itu diliputi keributan besar. Dua mutiara dari Danau Pulau Seribu keluar dengan cara yang mencolok. Selain itu, tidak ada prajurit yang kuat untuk melindungi mereka. Apakah mereka tidak takut ada yang salah? Bagaimana jika ada orang yang berani memaksa mencemari nama baik si kembar? Bai Xias Huang memutar matanya ketika beberapa ide muncul di benaknya ketika dia sedang menatap orang-orang yang sibuk di bawah. Senyum licik naik ke wajahnya. Dia tiba-tiba menghentikan keretanya dan berteriak, "Siapa tuan wilayahmu? Keluar dan bicara denganku." Liu Yi bingung. Bai Qiuxue tersenyum tetapi dia tidak menghentikan Bai Xias Huang dari perilaku nakal. Dari halaman di tanah, seorang penatua dari Sol Pond Realm terbang ke sebuah benteng batu dan membungkuk kepada mereka, "Aku Lilu." "Apa kata itu, Nyonya?" Bai Xias Huang dengan santai berkata, "Kami sedang dalam perjalanan ke kota Yu Emperor dan kota bela diri surga. Apakah Anda memiliki peta kota bela diri surga? Jika demikian, beri saya salinannya." Orang-orang kembali terlibat dalam diskusi yang memanas. Dua mutiara dari Danau Pulau Seribu sedang dalam perjalanan menuju kota Yu Emperor dan kota bela diri surga. Mungkinkah mereka menyukai tuan muda tertentu dari keluarga Yu atau keluarga Xi? Apakah mereka akan menikah dan tinggal di Heaven Martial Kingdom? Lilu melambaikan tangannya dan seorang patriark segera bergegas untuk mengeluarkan peta. Lilu terbang ke udara, menyerahkan peta ke Bai Xias Huang, terbang kembali dan berkata, "Nyonya, apakah Anda membutuhkan yang lain? Jika Anda butuh sesuatu, saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya." Tidak. Petik 2. Bai Xias Huang melihat peta dan mengendalikan kereta untuk bergegas. Segera, mereka menghilang ke utara. Seseorang datang. Lilu berteriak setelah kereta naik ke kejauhan, "Laporkan masalah ini segera." Sementara kereta itu sudah lama berlalu, diskusi di county itu semakin dan semakin intens. Banyak pria muda masih merasa mereka baru saja bermimpi.
Mungkin figur si kembar bahkan akan muncul dalam tidur mereka mulai sekarang. Kota Kaisar Yu. Di dalam benteng, seorang lelaki tua kurus terbakar amarah setelah dia membaca berita terbaru. Apa yang Nyonya Yan anggap benar? Semua ini diatur oleh keluarga Yu. Segalanya direncanakan oleh lelaki tua kurus, Yulun, yang dijuluki Viper, wadah pemikir keluarga Yu. Faktanya, tidak lama setelah Luli meninggalkan Pulau Jahat Darah, Yulun sudah diberitahu. Liu Ming dan murid Liu Family yang hilang, lainnya dikirim oleh Yulun. Begitu Luli pergi, Liu Ming menghancurkan jimat giok untuk memberitahu Yulun tentang kepergian Luli. Semuanya berjalan sesuai rencana Yulun. Dia telah memperoleh file yang cukup lengkap tentang informasi Luli. Yulun berhasil menyimpulkan bahwa berdasarkan karakter Luli, dia pasti akan pergi ke Dilong Tribe jika dia tahu makam kakeknya digali. Membunuhnya akan menjadi sepotong kue selama Luli meninggalkan Danau Pulau Seribu. Yulun mengirim banyak pria untuk menunggu di luar Danau Pulau Seribu. Dia mengatur banyak hal di sepanjang jalan yang akan diambil Luli. Yulun yakin bahwa Luli tidak akan selamat saat ini. Namun, kejutan baru saja muncul. Sedikit yang dia harapkan bahwa Bai Xias Huang dan Bai Qiuxue meninggalkan Danau Pulau Seribu. Ini bukan yang terburuk, tetapi pengintai yang bersembunyi di Danau Pulau Seribu telah melaporkan bahwa banyak pejuang kuat dari keluarga Bai juga datang. Sekarang, apa yang menambah situasi adalah bahwa keberadaan Luli tidak dapat ditemukan oleh pengintai lagi. Yulun merasa masalahnya jauh lebih rumit sekarang. Sepertinya, telah berkembang di luar kendali. Datang dan kirimkan kata-kataku. Setelah berpikir, Yulun berteriak. Seorang prajurit Realm Fate Will bergegas masuk. Yulun memerintahkan, kirim pengintai untuk menemukan Luli. Anda harus menemukannya. Ingat, kirimi saya berita ketika Anda menemukannya. Jangan lakukan apapun yang akan mengingatkannya. Suara mendesing. Prajurit alam roda takdir pergi. Yulun masih tidak bisa menenangkan pikirannya. Dia sekali lagi memberi perintah, kirim pesan ke keluarga di sepanjang jalan dan minta mereka mengalokasikan lebih banyak orang untuk pencarian. Katakan kepada mereka bahwa jika mereka menemukan Luli, aku akan memberi mereka sebuah county dan 50 juta suan kristal. Petik 2. Pesanan diberikan satu demi satu. Hanya dalam waktu kurang dari setengah hari, banyak keluarga Heaven Martial Kingdom mendidih dengan kegembiraan. Keluarga Yu membual banyak sumber daya di Heaven Martial Kingdom. Banyak keluarga berafiliasi dengan keluarga Yu, dan lebih banyak lagi yang memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Yu. Sekarang keluarga Yu telah memberikan perintah, semua keluarga ini bangkit berdiri. Banyak pengintai dan prajurit mencari Luli seperti orang gila. Siapapun yang menemukan Luli bisa menjadi penguasa suatu negara dan pemilik 50 juta kristal suan. Tak pelak, berita itu menyebar. Prajurit dan keluarga yang tidak menerima pesanan secara langsung juga terlibat. Mereka mengambil bagian dalam pencarian tanpa mendapatkan perintah apapun. Jika mereka sangat beruntung menemukan Luli, mereka akan kaya. Segera, seluruh Heaven Martial Kingdom bergerak. Setidaknya jutaan prajurit mulai sibuk mencari Luli, mencari kemana-mana dan menanyai orang yang mencurigakan hanya untuk menemukannya. Hal paling aneh terjadi. 3 hari penuh. Jutaan prajurit menghabiskan 3 hari namun tidak menghasilkan apa-apa. Seolah-olah Luli tidak pernah meninggalkan Danau Pulau Seribu juga tidak memasuki kerajaan bela diri surga. Tidak ada yang dilaporkan kembali ke keluarga Yu yang bernilai. Sebagai gantinya, banyak prajurit yang dihancurkan oleh Suan Beast saat mencari Luli di alam liar. Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang terbang dengan kereta mereka di siang hari bolong. Mereka akan mengubah arah mereka setiap sekarang dan kemudian. Mereka akan melihat ke sana-sini, membuat banyak pengintai keluarga Yu mengikuti mereka sambil gemetar ketakutan. Apa yang paling dikhawatirkan oleh Yulun? Pengintai yang dia kirim ke Danau Pulau Seribu telah memberinya informasi akurat bahwa Bai Si, Bai Leng dan 10 prajurit dari alam abadi keluarga Bai telah meninggalkan Danau Pulau Seribu. Juga, keberadaan Bai Si tidak diketahui sekarang. Bab 215. Di dalam gunung besar, Hun Shebektian berlari mati-matian sambil membawa Luli. Selain beristirahat selama beberapa jam di gua, keduanya telah bergegas dengan perjalanan mereka hari ini. Bongkok Tian memasuki sebuah kota sekali untuk membeli beberapa benda untuk penyamaran mereka. Dia mewarnai rambut Luli yang kecoklatan, dan kulitnya coklat. Luli entah bagaimana menciptakan bekas luka di pipi kanannya,
dan menutupi mata kirinya dengan penutup mata. Dia tidak tampak seperti Luli tua sekarang. Bongkok Tian berhati-hati. Dia telah mengambil rute berbeda di alam liar. Jika ada gunung, dia akan pergi melalui gunung, pada dasarnya di mana saja tanpa seseorang. Pada saat yang sama, dia mencoba untuk menyelidiki. Begitu dia menemukan pengintai, dia akan mengambil cara lain untuk menghindari mereka. Para pengintai dan orang-orang dalam upaya pencarian tidak cukup kuat. Yang terbaik dari mereka hanya di puncak alam lautan roh. Jarang ada pejuang dari Soul Pond Realm yang terlibat. Bongkok Tian, di sisi lain, berada di alam roda takdir dan dia telah mencapai puncak alam kolam jiwa 100 tahun yang lalu. Seberapa kuat perasaan persepsinya? Bagaimana mungkin para pengintai dapat menemukannya terlebih dahulu? Tentu saja, keduanya sebenarnya memiliki beberapa keraguan baru-baru ini. Bahkan jika Bongkok Tian menghabiskan seluruh waktu dalam penyelidikan, tidak mungkin dia benar-benar bisa menghindari semua pengintai. Luli dan Hun Shebek Tian telah bersiap untuk membunuh setiap pengintai yang bisa menemukan mereka. Namun, perjalanan mereka berjalan lancar. Sedemikian rupa sehingga keduanya merasa gelisah. Sepertinya, keluarga Yu tidak terlibat sama sekali. Setengah hari lagi berlalu, dan hari semakin gelap. Luli akhirnya merasa terlalu khawatir. Dia berkata kepada Hun Shebek Tian, bagaimana kalau kamu pergi ke kota terdekat dan melihat bagaimana situasi sebenarnya? Baik, Bongkok Tian mengangguk setelah beberapa pemikiran. Dia mengambil beberapa makanan yang disiapkan dan kemudian pergi. Luli bersembunyi di sebuah gua untuk beristirahat. Dia tidak benar-benar lelah mengingat bahwa dia telah dibawa-bawa oleh Bongkok Tian. Dia hanya merasa tidak pasti. 6 jam telah berlalu sebelum Hun Shebek Tian kembali. Matanya dipenuhi kelelahan dan kejutan. Begitu dia datang ke gua, dia mulai melaporkan, ini aneh. Apa? Luli bertanya dengan gugup. Bongkok Tian melanjutkan setelah dia mengambil napas dalam-dalam, lebih dari setengah keluarga dari seluruh kerajaan bela diri kerajaan telah mengirimkan pengintai untuk mencarimu. Keluarga Yu telah memberi perintah. Aku mendengar bahwa secara keseluruhan, ada beberapa juta orang di juga, Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang juga ada di sini. Mereka terbang ke kota Kaisar Yu dengan cara yang sangat umum. Juga, aku diberitahu bahwa keluarga Bai telah mengirim prajurit yang kuat dan mereka sekarang telah menyelinap masuk ke Heaven Martial Kingdom secara diam-diam. Petik 2. Ah! Mata Luli menjadi dingin ketika dia mendengar beberapa kalimat pertama. Keluarga Yu sudah mendapat kabar tentang dia memasuki Heaven Martial Kingdom. Atau masalah ini diatur oleh keluarga Yu di tempat pertama. Masalahnya adalah, sekarang begitu banyak orang berusaha menemukan mereka, lalu mengapa mereka tidak menemukan banyak pengintai akhir-akhir ini? Kenapa mereka bahkan tidak pernah bertemu dengan mereka secara langsung? Pejuang kuat keluarga Bai telah menyelinap masuk. Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang sedang menuju ke kota Kaisar Yu. Luli memikirkan wajah cantik Bai Qiuxue dan dia tersentuh. Dia entah bagaimana menempatkan semua teka-teki bersama. Setidaknya, Bai Qiuxue berusaha membantu dengan semua kekuatannya. Wanita muda ini benar-benar luar biasa. Dia bahkan lebih terhormat dan bergairah daripada pria. Luli mengajukan beberapa pertanyaan lain dan berkata setelah beberapa pertimbangan, Bongkok Tian, apakah kamu pikir ada sesuatu yang salah di sini? Bongkok Tian tahu apa yang ingin didengar Luli. Dia menjawab tanpa berpikir, ya, sangat. Saya juga diberitahu bahwa baru-baru ini, ada beberapa hewan suan di pegunungan di dekatnya. Banyak pengintai dan prajurit yang mencari Anda dibunuh oleh hewan suan. Guru, apakah Anda melihat banyak suan binatang buas di sepanjang jalan? Petik 2. Baik, Luli tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berteriak dengan ketakutan, mungkinkah prajurit kuat keluarga Bai mengikuti kita secara diam-diam? Dia telah membantu kita membersihkan para pengintai di sepanjang jalan. Luli tidak pernah melihat terlalu banyak binatang suan di sepanjang jalan. Yang dia lihat hanya dari peringkat pertama dan kedua, dan jumlahnya tidak besar. Keterampilan hidup pramuka sangat baik. Kenapa banyak pengintai terbunuh oleh suan bis? Ada yang tidak beres. Bahkan jika itu bukan prajurit keluarga Bai yang membantu mereka, harus ada beberapa prajurit kuat yang diam-diam membantu mereka menyingkirkan pengintai. Kalau tidak, mereka tidak akan menikmati perjalanan yang damai ini. Seharusnya menjadi prajurit keluarga Bai. Bongkok Tian berkata setelah beberapa pemikiran, selain prajurit keluarga Bai, tidak ada orang lain yang bisa memiliki cara seperti ini. Qian Phoenix Rache tidak bisa keluar sekarang.
Bahkan jika mereka bisa, mengapa mereka bersembunyi? Mereka hanya bisa membawa Anda langsung ke keluarga Yu dan membunuh mereka. Petik 2. Luli percaya apa yang dikatakan Bongkok Tian itu masuk akal. Jika Ye Cha dan yang lainnya keluar, mereka akan datang menemuinya. Itu tidak mungkin bahwa mereka tidak akan menunjukkan diri mereka setelah waktu yang lama. Ayo istirahat dan kita lanjutkan. Luli memutuskan untuk tidak membuang terlalu banyak waktu untuk berpikir. Bai Xias Huang dan Bai Qiuxue membantunya, dan keluarga Bai mungkin juga mendukungnya. Semua ini membuatnya merasa jauh lebih percaya diri. Dia tidak bisa mengecewakan Bai Qiuxue dan yang lainnya. Dia harus tiba di Kabupaten Wuling segera, membawa tulang kakek dan kakek keenam bersamanya, dan melihat apakah dia bisa memusnahkan keluarga Bu. Setelah beberapa jam istirahat, mereka sekali lagi memulai perjalanan mereka yang juga damai. Bahkan tidak ada terlalu banyak pengintai. Luli dan Hun Shebek Tian merasa lega. Mereka mempercepat, berusaha untuk tiba di Kabupaten Wuling sesegera mungkin. Kabupaten Wuling sebenarnya tidak dekat dengan Danau Pulau Seribu. Sebelumnya, ketika Luli membawa kereta ke Danau Pulau Seribu, dia butuh setengah bulan untuk bergegas siang dan malam. Sekarang dengan Bongkok Tian yang membawanya, itu jauh lebih cepat, terlepas dari kenyataan bahwa mereka telah mengambil jalan memutar. Seluruh perjalanan mungkin akan memakan waktu 6 atau 7 hari. Mereka akan tiba dalam 2 atau 3 hari. Masih bukan Luli. Hari lain telah berlalu. Yulun tidak bisa tetap tenang. Dia menghancurkan secangkir teh di tanah dalam kemarahan, berteriak kepada seorang patriark di Hall of Scouts, kamu memiliki begitu banyak pengintai. Apakah mereka semua hanya idiot? Aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa Luli ada di Heaven Martial Kingdom sekarang dan begitu pula Bongkok Tian. Bagaimana kamu tidak dapat menemukan dua orang yang hidup ini dengan jutaan pengintai? Salah satunya hanya di alam lautan roh, dan yang lainnya di alam roda takdir. Apakah kamu pikir mereka dapat menyembunyikan diri dan menjadi tidak terlihat? Petik 2. Yukun, kepala keluarga Hall of Scouts, berdiri di sana dengan malu. Semua pengintai tingkat atas dari keluarga Yu ada di lapangan sekarang, tapi tetap saja, Luli tidak ditemukan. Ini sangat memalukan. Yukun tiba-tiba berjalan ke peta di dinding setelah beberapa pemikiran. Menunjuk ke sebuah rute, ia berkata, Tuan Lun, lebih dari puluhan pengintai keluarga kami meninggal di sini. Mereka dibunuh oleh Suan Bis sesuai dengan kondisi tubuh mereka. Tetapi satu yang sekarat dengan cara ini mungkin kebetulan. Keluarga memiliki kehilangan lebih dari 40 pengintai dengan cara yang sama di sana. Lebih dari 100 prajurit dan pengintai keluarga lain juga tewas di sana. Petik 2. Oh, tatapan dingin keluar dari mata Yulun. Dia meraung, dasar bodoh, bagaimana bisa kamu tidak melaporkan ini sebelumnya? Pergi dan kirim pesan sekarang. Aku ingin laporan yang paling rinci tentang berapa banyak yang mati di sana dan bagaimana kondisi mereka ketika itu terjadi, dan juga persis tempat di mana mereka meninggal. Dapatkan semua ini untuk saya sesegera mungkin. Petik 2. Iya nih. Yukun segera pergi dan menyebarkan kata-kata. Dalam 6 jam, semua informasi dan intelijen telah kembali melalui banyak metode khusus. Yulun mempertimbangkan informasi itu untuk sementara waktu untuk membakar dupa. Dia menepuk-nepuk meja dan berkata dengan pasti, Luli ada di sana dan dia akan menuju Kabupaten Feng Shan sekarang. Dia kemudian akan pergi ke Kabupaten Wuling melalui Kabupaten Tianfu. Selain dari Bongkok Tian, harus ada jadilah pejuang kuat lainnya bersamanya. Seharusnya seseorang dari keluarga Bai berusaha menutupi jejaknya dan membunuh para pengintai kita. Petik 2. Begitu banyak pengintai dan prajurit yang sekarat sama sekali tidak biasa. Yulun, dengan indera yang tajam, melihat menembusnya. Dia berteriak kepada Yukun setelah beberapa pertimbangan, pergi dan temukan dia, bawa tim sendiri. Aku akan mengirim 5 patriarki alam abadi ke sana untuk menunggu instruksi lebih lanjut. Kamu mengirim pesan setelah kamu menemukan Luli dan mereka akan tiba di sana sekaligus. Petik 2. Iya nih. Yukun mengangguk dengan gembira. Dia melangkah keluar. Prajurit kuat keluarga Bai tidak akan berani berkeliling di Heaven Martial Kingdom di depan umum. Selama Luli dapat ditemukan, dia akan mati di tangan 5 patriarki alam abadi. Bab 216. Tidak lama setelah Yukun pergi, seorang lelaki sekuat binatang buas masuk. Sosoknya yang besar membuat orang merasa tertindas. Patriark keluarga, melihat Yu Huasen masuk,
Yulun bergegas membungkuk. Yu Huasen berjalan ke kursi tengah, duduk dan berkata dengan ekspresi suram, kedua gadis itu telah berkeliling dan sekarang menuju ke kota Kaisar Yu. Begitu mereka di sini, para prajurit kuat dari keluarga Bai yang memiliki telah mengintai di sekitar akan tiba juga. Jika ini ditangani dengan buruk dan kami harus berperang melawan keluarga Bai, konsekuensinya akan sangat buruk. Keluarga Zi telah mengirim pesan bahwa kita tidak boleh berperang dengan keluarga Bai. Kalau tidak, jika penjara tua dari surga yang sigung itu bergerak, kita harus memikul semua tanggung jawab. Keluarga Zi, ha. Yulun tertawa dingin dan berkata, hal lama itu, Zi Sankui, telah kehilangan kekuatannya sejak lama dan dia sangat takut dengan anjing tua penjara surga. Anjing tua itu tidak memiliki umur panjang yang tersisa di dalam dirinya dan kemampuan bertarungnya harus dikurangi. Apakah dia berani meninggalkan Danau Pulau Seribu? Petik 2. Kamu tidak bisa mengatakan ini. Yu Huasen melambaikan tangannya dan berkata, unta ramping masih lebih besar dari seekor kuda. Selama penjara orang tua surga masih hidup, tak satu pun dari ketiga keluarga kerajaan akan berani menumpangkan jari padanya. Kami tidak, aku harus berpikir sejauh itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana jika Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang datang ke kota Kaisar Yu dan membuat keributan? Jika prajurit keluarga Bai mengambil kesempatan, aku tidak yakin bahwa aku bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Bai Xi. Anda telah mengirim begitu banyak patriark keluarga, dan sisanya bukan lawan yang layak dari Bai Leng. Pada saat itu, bahkan jika Lu Li dapat dibunuh, kita akan kehilangan beberapa patriarki. Itu tidak akan sepadan dengan Lilin. Keluarga kita juga akan dihabisi vitalitas. Petik 2. Patriark keluarga, Yulu berkata dengan percaya diri, kamu menenangkan pikiranmu. Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang hanya melindungi Lu Li, dan mereka tidak akan mengambil tindakan gegabah. Bai Xi dan yang lainnya tidak akan bertempur melawan kita begitu impulsif. Jika itu terjadi, itu akan menjadi mereka yang melanggar perjanjian pertama. Kita tidak bisa membawa kembali patriark kita, jika tidak, Lu Li tidak bisa dibunuh dan semua upaya kita akan sia-sia. Kita akan menjadi lelucon bagi keluarga Gurun Utara. Bagaimana jika Bai Xi mengambil tindakan? Yu Huasen memintanya, alisnya yang tebal disimpul ketat saat dia bergulat di dalam. Kali ini, Yulun telah mengatur skema yang cukup besar yang melibatkan banyak pejuang keluarga Yu yang kuat. Hanya ada 4 prajurit dari alam abadi di dalam kota Kaisar Yu. Jika kebetulan Bai Xi terpaksa memaksa, itu akan menjadi bencana. Jika Yu Huasen terbunuh, maka fondasi keluarga Yu akan hilang dan keluarga akan berkurang menjadi peringkat 4. Dia tidak takut kehilangan nyawanya sendiri, tetapi yang dia takuti adalah menghadapi leluhurnya di dunia lain. Dia adalah family patriark sehingga dia harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar dan mengutamakan kepentingan keluarga. Membunuh bukanlah hal yang paling penting. Jika Lu Li tidak bisa dibunuh kali ini, akan ada waktu berikutnya. Tetapi jika fondasi keluarga Yu rusak, itu akan hancur selamanya. Setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan, Yulun, aku hanya akan memberimu 2 hari. Jika kamu tidak bisa membunuh Lu Li dalam 2 hari, kamu harus membawa 8 prajurit dari alam kekal kembali, apakah kamu mengerti? Dalam 3 hari, paling lama, Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang akan tiba di kota Yu Emperor. Bai Xi dan yang lainnya akan mengikuti mereka di sini juga. Yu Huasen harus waspada. Patriark keluarga, Yulun menjadi gila. Setelah semua 8 prajurit dari alam abadi dibawa kembali, skema itu akan sia-sia. Kemungkinan membunuh Lu Li akan sangat berkurang juga. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dalam perencanaan, dan sekarang setelah dia akhirnya mengetahui keberadaan Lu Li, dia enggan untuk membiarkannya pergi. Jangan katakan lagi, ini perintah. Yu Huasen berjalan keluar dengan acuh tak acuh. Di ambang pintu, dia berbalik dan berkata, 2 hari, ingat, dalam 2 hari aku akan membutuhkanmu untuk membawa semua patriark dari alam abadi ke belakang. Hanya 2 hari yang kamu miliki. Yulun menatap ke belakang Yu Huasen saat dia pergi. Dia memikirkannya dan berteriak, seseorang datang dan mengirim pesan kepada Yukun. Katakan padanya bahwa dia harus menemukan Lu Li dalam 1 hari atau dia tidak perlu kembali lagi. 2 hari. Yulun berdiri, melihat jauh ke kejauhan dengan matanya yang seperti ular beludak. Aku akan menemukan Lu Li. Aku harus.
Di dalam sebuah gunung besar di Kabupaten Feng Shan dari Kerajaan Bela Diri Surga, Bongkok Tian masih berlari dengan Luli. Sesuatu yang salah. Ketika mereka keluar dari hutan lebat, Bongkok Tian berhenti. Dia bersembunyi di dalam semak. Luli bertanya dengan kepala menunduk ketika dia ketakutan, "Ada apa?" "Ada sejumlah pengintai di depan." Bongkok Tian berkata dengan suara rendah. Lalu dia diam-diam pergi ke tempat mereka berada, mengubah arah dan terus maju. Namun lebih dari 3 mil di depan, dia sekali lagi berhenti. Dia dengan tak berdaya berkata, "Ada beberapa pengintai di sini juga. Baru-baru ini, ada banyak pengintai. Apakah keluarga Yu sudah tahu di mana kita berada?" Luli mengeluarkan petanya. Dia berkata dengan cemberut, "Sekarang kita hampir keluar dari Kabupaten Feng Shan. Kemudian, kita akan mencapai Kabupaten Tianfu, dan setelah itu akan menjadi Kabupaten Wuling. 1 hari lagi dan kemudian kita bisa membuatnya. Bongkok Tian, cobalah mencari jalan lain. Kami tidak mampu ditemukan sekarang." Petik 2. Bongkok Tian mengangguk dan mencoba arah lain. Akhirnya, ia dapat menemukan jalan dengan lebih sedikit pengintai. Dia bepergian dengan hati-hati dan hati-hati. Namun, semakin jauh mereka pergi, semakin banyak pencari bakat. Bongkok Tian sengsara. Dia mencoba keluar dari pengepungan di sana-sini dan kecepatannya sangat terganggu karenanya. Dia menghabiskan setiap menit dalam penyelidikan yang cermat. Jika tidak, pengintai akan menemukannya. Tak satu pun dari mereka yang berani berhenti untuk beristirahat ketika para pengintai berkeliaran di dekat mereka dan mereka akan dengan mudah ditemukan. Mereka tidak jauh dari Kabupaten Wuling, paling banyak perjalanan 1 hari. Namun sekarang, Bongkok Tian dan Luli telah melakukan perjalanan selama 1 hari yang hanya mencakup lebih dari 100 mil. Terus seperti ini, akan butuh beberapa hari sebelum mereka bisa mencapai Kabupaten Wuling. Juga, sudah ada begitu banyak pengintai di sini di Kabupaten Feng Shan, bagaimana jika Kabupaten Wuling dipenuhi dengan mereka? Apa yang bisa dilakukan Luli bahkan jika dia bisa mencapai tujuan? Bagaimana jika suku Dilong dan Kabupaten Wuling semuanya dijaga oleh pejuang dari alam abadi? Apakah Luli dan Bongkok Tian hanya akan menuju kematian mereka? Luli tidak bisa berpikir jernih. Yang sedang berkata, dia tidak mau kembali sekarang karena mereka telah sampai sejauh ini. Luli tidak dapat menikmati satu saat damai berpikir bahwa tulang-tulang kakeknya masih berserakan di tanah dan kakek keenamnya mati terbaring di alam liar. Pergi. Luli mengambil keputusan dan meminta Bongkok Tian untuk membawanya ke depan. Tidak peduli seberapa sulit perjalanan ini, apakah dia akan bertahan atau tidak, apakah suku Panjang dan Kabupaten Wuling adalah neraka, dia harus ada di sana. Bongkok Tian membawa Luli ke depan, kali ini, bahkan lebih lambat. Kadang-kadang, ia bahkan berkeliaran di pegunungan untuk keluar dari pengepungan para pengintai. Bongkok Tian tumbuh lebih hati-hati. Lebih banyak pengintai di sini berarti bahwa harus ada prajurit yang kuat dari keluarga Yu di sini. Mungkin bahkan ada prajurit kuat dari alam abadi di dekatnya. Setelah jejak mereka ditemukan, itu akan menjadi pengejaran tak berujung dari prajurit Rilem kekal yang menunggu keduanya. 6 jam, dan kemudian 12 jam. Dalam gelap, Bongkok Tian tiba-tiba berhenti. Luli bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa? Ada pengintai lagi?" "Tidak, ada yang salah." Bongkok Tian menepuk kepalanya dengan kebingungan dan berkata, "Mengapa para pengintai hilang lagi? Apakah ada seseorang yang membantu kita untuk memikat para pengintai? Atau keluarga Yu membawa para pengintai itu? Sudah 1 jam dan saya belum pernah bertemu satu pun, Pramuka." Petik 2. Ah! Luli berkedip karena terkejut. Dia meluangkan waktu untuk berpikir sebelum bertanya, "Apakah para prajurit dari keluarga Bai membantu kita menyingkirkan pengintai?" "Itu mungkin." Bongkok Tian mengangguk ketika dia bertanya dengan suara rendah, "Tuan, bagaimana menurutmu? Haruskah kita pergi pada malam hari atau beristirahat?" "Ayo pergi." Luli akan menjadi idiot jika dia tidak tahu untuk mengambil risiko sekarang ada seseorang yang membantunya. Apapun jadinya, dia harus mencapai Kabupaten Wuling terlebih dahulu dan bertindak sesuai dengannya. Pada saat yang sama, di dalam sebuah gunung besar di sebelah timur tempat Luli berada, seorang lelaki tua berseragam hitam berlari dengan seorang pria di punggungnya. Penampilan orang tua itu aneh. Dia adalah seorang bungkuk, sama seperti Bongkok Tian, dan dia tampak seperti seorang pejuang Rilem roda takdir juga. Dengan seorang pria di punggungnya,
pria tua itu berlari dengan liar. Ada pengintai yang datang terus-menerus kepada mereka, tetapi mereka semua dibunuh oleh orang tua itu. Dia bergegas maju ke arah timur dalam garis lurus seperti hantu. Laporkan kepada Patriark Yukun bahwa Lu Li telah ditemukan. Biarkan semua pengintai di sekitar berkumpul di sini. Jangan biarkan Bongkok Tian dan Lu Li pergi. Ratusan pengintai mengejar mereka. Ketika seorang diakon dari Soul Pond Realm melihat jalan ditutupi dengan mayat pengintai, dia berteriak. Bang! Sebuah detonator sinyal meledak di udara, semerah kembang api. Yukun, yang berjarak sekitar 100 mil jauhnya, melihat detonator sinyal. Dia meraung, informasikan Patriark Five segera. Katakan padanya bahwa Lu Li berada. Mintalah mereka untuk membunuh Lu Li. Untuk sementara, sebuah area dengan radius lebih dari 300 mil mendidih dengan penuh kegembiraan. Bab 217. Seorang pria misterius telah menyamar sebagai Bongkok Tian membawa seseorang di punggungnya. Dalam perjalanannya ke timur, ia telah membunuh banyak pengintai keluarga Yu. Untuk sementara, pria ini telah menarik perhatian dari semua pengintai keluarga Yu di dekatnya. Lu Li dan Hun Shebek Tian sangat lega. Bongkok Tian membawa Lu Li dan bergegas melewati malam. Mereka berhasil keluar dari Kabupaten Heaven Fu dan mencapai Kabupaten Wuling setelah 1 malam. Yukun memobilisasi semua pengintai dan 5 prajurit kuat dari alam abadi untuk mengejar Bongkok Tian dan Lu Li. Yang mengejutkan Yukun adalah, setelah mengejar setengah malam, pria misterius itu menghilang. Itu benar, hilang, tanpa jejak, lenyap, di bawah hidung pengintai. Itu adalah waktu untuk 2 batang dupa untuk dibakar lalu ketika beberapa pengintai terbunuh. Setelah waktu itu, para pengintai pada dasarnya menjelajahi tempat itu tanpa bisa menemukan pria misterius itu. Yukun dan 5 patriarki alam abadi datang dan menjelajahi daerah tanpa hasil, ketika tiba-tiba, datang berita dari 30 mil dari timur, lelaki kulit hitam muncul, membunuh beberapa pengintai dan sedang dalam perjalanan menuju timur. Yukun dan 5 leluhur dari alam kekal tidak bisa mengetahuinya. Bongkok Tian hanya pada tahap awal dari Fate Will Realm. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Bagaimana dia bisa mencapai 30 mil begitu cepat? Apakah Bongkok Tian tahu beberapa teknik untuk pergi ke bawah tanah atau terbang melintasi tanah yang luas dalam waktu singkat? Yang sedang berkata, sekarang mereka pikir telah menemukan target mereka, mereka akan terus mengejar. Yukun dan 5 prajurit yang kuat dari alam abadi semuanya berjalan dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, mereka mengerahkan banyak pengintai untuk menuju ke arah itu juga. Kata-kata dikirim ke kota-kota dan suku-suku terdekat untuk menyerukan prajurit untuk mencegat untuk memastikan bahwa kali ini, mereka tidak akan kehilangan target lagi. Setelah fajar, hal paling aneh terjadi lagi, bahwa Bongkok Tian dan Lu Li menghilang lagi. Tanpa jejak, menghilang begitu saja. Pencarian sepanjang pagi tidak membuahkan hasil. Pada siang hari, 5 prajurit yang kuat dari alam abadi dan Yukun menerima perintah dari Yu Huasan untuk meminta semua prajurit alam abadi untuk segera kembali ke kota Kaisar Yu. 2 hari telah berlalu dan Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang hanya berjarak lebih dari 300 mil dari kota Kaisar Bai. Mereka akan tiba malam ini atau keesokan paginya. Yu Huasan tidak berani mengambil risiko seperti itu. Dia harus memanggil kembali semua prajurit dari alam abadi dan meminta bantuan dari keluarga Zi untuk memastikan bahwa kota Kaisar Yu tidak akan jatuh ke tangan musuh. Ayo kembali. Yukun berteriak marah saat dia berani untuk tidak mendurhakai Yu Huasan. Setelah dia membuat beberapa pengaturan, dia bergegas menuju kota terdekat, berencana untuk teleport kembali. Sebagai patriark di Hall of Scouts of Yu Family, Yukun merasa terhina. Dia telah menemukan Bongkok Tian dan Lu Li 2 kali hanya untuk kehilangan mereka. Setelah masalah selesai, perannya sebagai patriark di Hall of Scouts akan diambil darinya. Dia masih tidak bisa mencari tahu bagaimana Bongkok Tian, hanya di Fate Will Realm, bisa memiliki Swan skill ajaib seperti itu. Dan bagaimana dia bisa dengan mudah lolos dari pencarian begitu banyak pengintai. Kali ini, fakta bahwa keluarga Yu telah meminta keluarga dan prajurit dari tempat-tempat terdekat untuk mengambil bagian dalam pencarian tersebar. Banyak kota dan keluarga terkejut dengan hasilnya. Keluarga Yu, salah satu dari keluarga tingkat 5, telah mengirim seorang patriark di Hall of Scouts, 5 pejuang dari alam abadi, puluhan pejuang Realm Roda Nasib, dan ribuan pengintai tingkat atas. Bagaimana bisa, Bongkok Tian,
dan Luli melarikan diri. Konyol. Sementara keluarga menertawakan keluarga Yu, mereka juga menjadi sedikit ingin tahu tentang Bongkok Tian dan Luli juga. Kisah Luli membunuh Yu Lingsu dikenal banyak orang yang membuat semua orang lebih tertarik pada pemuda ini yang datang dari Kabupaten Wuling. Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang sedang dalam perjalanan ke kota Yu Emperor, pamer di sepanjang jalan. Bai Si dan yang lainnya tidak pernah muncul. Masalahnya semakin rumit dan membingungkan. Keluarga besar surga Martial Kingdom semakin tertarik. Si Bongkok palsu Tian dan Luli menghilang sementara yang asli telah tiba di Kabupaten Wuling. Mereka bersembunyi di gunung besar sekitar 30 mil ke selatan Kabupaten Wuling. Bongkok Tian dapat melakukan perjalanan 30 mil dalam 1 jam, jadi Luli memutuskan untuk beristirahat dengan baik pada status optimal mereka. Meskipun mereka telah tiba di tujuan mereka, bagian yang berbahaya sebenarnya hanya pada awalnya. Bongkok Tian kelelahan. Luli meminta si kecil putih untuk menjaga Tian bungkuk di dekatnya sementara dia tidur nyenyak di sebuah gua. Ketika Bongkok Tian bangun, itu di sore hari. Alih-alih dengan terburu-buru meminta Bongkok Tian untuk membawanya ke suku Dilong, Luli memintanya untuk hati-hati menjelajahi situasi Kabupaten Wuling dan suku Dilong. Kenali musuh dan kenali diri Anda sendiri dan Anda bisa bertarung dalam 100 pertempuran tanpa bahaya kekalahan. Pergi ke Dilong Tribe tidak siap sama dengan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Hanya setelah semuanya jelas bagi mereka, mereka dapat menyusun rencana untuk langkah selanjutnya. Luli sangat dipengaruhi oleh Luling. Dia mulai menggunakan otaknya sekarang untuk berpikir, membuat strategi terbaik, dan merencanakan sebelum bertindak. Bongkok Tian tahu cara mengecilkan tulangnya. Selama dia tidak bertemu dengan prajurit dari alam abadi, penampilan aslinya tidak akan terdeteksi. Tetap saja, dia berhati-hati. Dia hanya menjelajahi daerah sekitarnya tanpa pergi ke kota. 4 jam kemudian, Bongkok Tian kembali. Apa yang dia pelajari sangat mengecewakan Luli. Bongkok Tian berani untuk tidak pergi ke Kabupaten Wuling sehingga dia tidak tahu apakah ada prajurit kuat dari alam abadi di dalam. Namun, ada setidaknya 100 pengintai bersembunyi di sekitar county. Alam terendah mereka adalah alam laut roh, dan banyak di alam kolam jiwa. Satu-satunya keluarga yang bisa mengirim begitu banyak pengintai adalah keluarga Yu. Situasi serupa terjadi di Dilong Tribe. Bongkok Tian hanya melihat situasi dari kejauhan karena dia tidak berani mendekat. Bahkan di kejauhan, dia menemukan lebih dari 100 pengintai dan dia merasakan bahwa seorang prajurit dari Fate Will Realm sedang mengintai di sekitar. Kabupaten Wuling dan suku Dilong adalah jebakan, siap bagi Luli untuk terjun. Jika ada prajurit dari alam roda nasib, itu akan terlalu banyak bagi Luli dan Bongkok Tian untuk menangani, apalagi prajurit dari alam abadi. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Luli duduk di gua. Dia tidak bisa memikirkan langkah selanjutnya. Bahkan Luling tidak berdaya dalam situasi ini, belum lagi Luli. Kekuatan, aku tidak cukup kuat. Luli tidak berdaya. Dia memiliki beberapa kepercayaan diri bertarung melawan prajurit dari Soul Pond Realm, tetapi dia akan mati seketika jika lawannya berada di Fate Will Realm. Aku akan menunggu. Luli berpikir bahwa satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu kedatangan prajurit misterius dari keluarga Bai. Karena dia membantu Luli di sepanjang jalan, dia akan melakukannya sampai akhir, mungkin. Pergi, ayo bersembunyi di dekat Dilong Tribe dan menunggu kesempatan. Kita perlu mengambil tulang kakekku dan tubuh ke-6 Granduncel dulu, kata Luli kepada Hun Shebek Tian. Mengambil Little White, Luli dibawa oleh Bongkok Tian keluar dari gua. Saat itu menjelang malam. Cuaca begitu gerah sehingga Luli merasa kesulitan bernapas. Mencicit, mencicit. Tidak lama setelah mereka pergi, terdengar suara aneh dari hutan di depan mereka. Kemudian, kelompok bayangan hitam kecil melotot, dan mereka berubah menjadi bayangan hantu kecil yang tak terhitung jumlahnya dan bergegas menuju Luli dan Bongkok Tian. Turun! Bongkok Tian berteriak. Ki dan energinya membuat bayangan hantu kecil melarikan diri ke kejauhan dalam ketakutan. Luli penasaran jadi dia bertanya, binatang Suan seperti apa mereka? Aku bahkan tidak bisa melihat tubuh asli mereka. Mereka ghosting kelelawar, Suan bis peringkat 2, Bongkok Tian dengan santai menjelaskan, siap membawa Luli untuk melanjutkan perjalanan mereka. Tunggu, Luli tiba-tiba berteriak. Dia berdiri di sana, linglung sejenak sebelum dia bertanya, pergilah ke hutan.
Aku ingin melihat dari dekat ghosting kelelawar. Apa yang bisa dilihat? Bongkok Tian bergumam, tetapi dia tidak berani untuk tidak menurut. Dia membawa Luli ke hutan. Bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya langsung keluar dari pohon, melayang-layang seperti seberkas hantu, benar-benar menakutkan di malam yang gelap. Dengan Bongkok Tian di sana, tidak ada kelelawar ghosting bisa bergerak lebih dekat. Dia bisa dengan mudah membunuh sekelompok mereka dengan energi suannya. Luli tetap diam, dan dia tidak bergerak. Dia menatap ghosting kelelawar dengan cemberut. Cahaya berkedip di matanya, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Aku mengerti, akhirnya aku mengerti. Setelah beberapa saat mengamati, Luli tersenyum senang. Dia berkata dengan gembira, penampakan, intinya bukan tentang mengubah penampilan, tetapi untuk menciptakan bayang-bayang ilusi. Aku akhirnya memahami elemen inti dari skill Suan kelas surga. Bungkuk Tian, tunggu aku. Aku dapat memiliki penguasaan yang belum sempurna segera. Petik 2. Melihat bahwa Luli duduk dengan kaki bersilang terlepas dari risikonya, Bongkok Tian terkejut. Bagaimana Luli bisa merasakan skill Suan kelas surga hanya dengan melihat beberapa kelelawar ghosting? Bukankah 2 bulan yang lalu ketika Luli mulai mengolah keterampilan Suan kelas surga ini? Kekuatan pemahamannya terlalu aneh. Bab 218. 1 jam telah berlalu. Luli membuka matanya dan energi Suan bersinar di dalam dirinya. Tiba-tiba, dia berlari ke depan. Apa yang ajaib adalah, jumlah gambar tubuhnya terus naik, dari 1 menjadi 2, lalu 3 menjadi 4. Akhirnya, ada 10 bayangan identik yang tampak sangat realistis. Seolah-olah pada saat yang tepat, Luli telah belajar trik cloning dan ada 11 Luli di sini. Tapi ada satu hal aneh tentang bayangan itu. Ketika Luli bergerak maju, bayangan di belakangnya menghilang tetapi ada lebih banyak muncul di depan mereka. Semua bayangan itu begitu nyata sehingga bahkan Bongkok Tian tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Keterampilan Suan sangat mengagumkan. Tentu saja, Bongkok Tian tahu ini adalah bayangan. Dia hanya berseru betapa indah penampakan itu. Keterampilan Suan bisa dianggap sebagai yang kuat bahkan di dunia surgawi. Desir. Dalam perjalanannya ke depan, Luli tiba-tiba berubah arah dan kembali berputar-putar di sekitar Bongkok Tian. Sekarang, Bongkok Tian benar-benar tidak tahu mana yang nyata karena dia tidak memiliki kekuatan psikis. Dia hanya melihat Luli di mana-mana, begitu banyak di antara mereka yang Bongkok Tian mulai pusing. Ketika seorang ksatria berkultivasi ke tingkat tertentu, seorang ksatria dapat menghasilkan beberapa hantu, tetapi hantu hanya hantu, bukan nyata. Bayangan Luli, bagaimanapun, bisa berlalu sebagai orang yang asli. Ini bisa sangat berguna dalam pertarungan melawan seorang pejuang dengan ranah yang lebih rendah dari Fate Will Realm. Jika lawannya tidak bisa melihat yang mana dirinya, bagaimana mungkin lawan bergerak? Swiss. Akhirnya, Luli berhenti di depan Hun Shebektian. Bayangan di belakangnya secara bertahap menghilang. Luli berkata dengan gembira di seluruh wajahnya, keterampilan Suan ini sangat baik. Aku baru memulai. Jika aku benar-benar bisa menguasainya, aku bisa memiliki lebih dari 100 bayangan. Petik 2, Bongkok Tian memutar matanya. Jika Luli benar-benar bisa menghasilkan lebih dari 100 bayangan, akan ada banyak dari dia menari-nari. Bongkok Tian kemudian ingat bahwa Luli memiliki skill bloodline lain yang bisa memungkinkannya untuk mengejutkan dan membunuh prajurit Soul Pond Realm dengan apa-apa selain raungan. Bongkok Tian tidak bisa berkata apa-apa saat dia berpikir betapa kuatnya tuannya. Sayang sekali dia tidak mengizinkan saya untuk mempelajarinya. Kalau tidak, saya bisa bertarung melawan seorang pejuang di tahap tengah dari Fate Will Realm. Bongkok Tian menghela nafas lagi. Luli melihat bahwa malam telah tiba, jadi dia berhenti mengobrol. Melambaikan tangannya, dia berkata, ayo pergi. Ayo pergi ke Gunung Gagak Putih di dekat suku Dilong. Bongkok Tian mengangguk dan membawa Luli maju dengan nada rendah. Malam itu hening yang membuat mereka lebih mudah ditemukan oleh para pengintai. Setelah prajurit Realm Roda Takdir berada di belakang mereka, tak satu pun dari mereka bisa keluar. Suku Dilong tidak jauh, hanya sekitar 30 mil dari sini. Bongkok Tian bisa sampai di sana dalam waktu kurang dari 1 jam di atas kecepatannya. Dia telah melambat sedikit dan mencapai Gunung Gagak Putih dalam 1 jam. Gunung itu akrab bagi Luli. Dia sudah sering ke sini sejak dia masih kecil.
Dia telah memilih tempat ini karena dia tahu segalanya tentang gunung ini. Gunung itu 3 mil jauhnya dari Dilong Tribe. Tidak ada pengintai di sini, tetapi akan ada beberapa di pegunungan kecil di depan. Sedikit putih. Setelah mereka tiba di kaki gunung, Luli berteriak. Little White menyelinap keluar ketika Luli berkata, pasti ada banyak tikus gigi merah di dalam gunung. Kendalikan mereka semua dan tunggu instruksiku. Mencicit, mencicit. Si putih-putih bergegas ke gunung dengan kabur. Bongkok Tian mengerutkan kening dan dia memandang Luli seolah tuannya idiot. Memiliki hewan peliharaan untuk mengendalikan Suan Bis. Apalagi yang Lulu inginkan untuk seorang idiot. Ayo naik. Luli melambaikan tangannya. Alih-alih dibawa oleh Bongkok Tian, Luli diam-diam naik. Bongkok Tian mengikutinya dalam kebingungan dan matanya berlari ke sekeliling. Luli merasa seperti ikan yang kembali ke air sekarang karena dia berada di gunung. Dia tahu setiap jalan di sini sehingga dia dapat dengan mudah maju tanpa harus berpikir tentang memilih satu. Mencicit, mencicit. Tidak jauh di depan, terdengar suara mencicit. Bongkok Tian melirik dengan dingin, dan langsung, pupil matanya membengkak seolah melihat hantu. Datang ke arah mereka seperti pasang surut, tikus besar yang tak terhitung jumlahnya dipimpin oleh Little White. Setiap tikus sama besarnya dengan kepala manusia. Tikus-tikus memiliki bulu hitam tetapi gigi merah. Tuan? Apa? Bongkok Tian menunjuk ke Little White. Luli tidak menjelaskan apapun. Dia melirik Bongkok Tian dan berkata, jangan bertanya apapun yang seharusnya tidak kamu ketahui. Luli berjalan menuju Little White. Bongkok Tian memandang Luli dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Tuannya bahkan lebih misterius daripada yang dia kira. Hanya hewan peliharaan yang bisa memiliki kekuatan luar biasa. Meskipun tikus gigi merah hanya dari peringkat pertama, tetap saja, tidak semua orang bisa mengendalikan mereka. Bisakah Suan Bis peringkat ketiga atau keempat mengendalikan mereka? Beritahu tikus gigi merah untuk bergerak ke setiap sudut White Crow Mountain dan bersembunyi. Jika ada orang luar, serang sekaligus. Luli memberitahu Little White yang segera bergegas kembali ke kerumunan tikus dan mencicit. Tikus gigi merah menyebar ke semua arah untuk melaksanakan perintah Little White. Oke, Luli memandangi si Bongkok Tian sekarang dan berkata, aku akan bersembunyi di sini di dalam gunung. Kau pergi keluar suku untuk melihat situasi. Jika terjadi sesuatu, kembalilah dan laporkan padaku segera. Bongkok Tian mengangguk. Dengan begitu banyak tikus yang mengintai di sekitar White Crow Mountain. Bahkan jika beberapa pengintai datang, Luli bisa segera diberitahu untuk melarikan diri sehingga Bongkok Tian tidak dikendarai dengan kekhawatiran. Luli menemukan sebuah gua untuk disembunyikan dan menunggu dalam diam setelah Bongkok Tian pergi. Satu-satunya yang bisa dia andalkan adalah prajurit kuat misterius keluarga Bai yang telah mengikutinya berkeliling. Jika pria ini ada di sini, dia setidaknya bisa memikat para prajurit kuat keluarga Yu pergi, jika tidak membunuh mereka. Kota Yu Emperor cukup ramai saat ini. Dikatakan bahwa Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang perlahan-lahan terbang menuju kota Kaisar Yu yang membuat banyak orang dari keluarga Yu terbakar dengan gelisah. Bahkan jika semua prajurit dari alam abadi datang kembali satu demi satu dan keluarga Zi mengirim 2 prajurit yang kuat, lawan mereka kali ini adalah keluarga Bai. Bagaimana jika penjara orang tua surga diam-diam mengikuti di sini? Di dalam kompleks keluarga Yu, Yulun meminta Yukun untuk datang segera setelah yang terakhir kembali ke kota Kaisar Yu. Yu Huasen, Yulun dan beberapa prajurit paling kuat dari keluarga Yu ada di benteng. Yukun melaporkan kembali informasi itu dengan malu. Menangkupkan tinjunya di depan dadanya, dia berkata, aku minta maaf, tolong hukum aku sesuai keinginanmu. Aku telah menerima perintah untuk kembali jadi aku berani untuk tidak melanggar. Namun, aku telah mengalokasikan lebih dari puluhan prajurit, dari Fate Will Realm untuk berpartisipasi dalam pencarian. Bongkok Tian baru saja mencapai Fate Will Realm. Jika prajurit kita bisa menemukan mereka, mereka harus bisa membunuh Luli. Petik 2. Idiot. Yu Huasen tidak berkata apa-apa selain Yulun berdiri dengan marah dan berkata, kamu tidak mampu. Kamu bodoh? Sangat bodoh. Ini jelas untuk memancingmu keluar dari markasmu. Bagaimana kamu tidak tahu? Orang yang kamu kejar itu pasti palsu. Luli dan Bongkok Tian yang asli seharusnya sudah tiba di Kabupaten Wuling sekarang. Petik 2. Itu satu hal kalau kamu salah orang. Yulun semakin kesal dan dia menunjuk hidung Yukun dan memarahinya,
beraninya kamu memindahkan lebih dari setengah prajurit Faithwheel Realm. Aku telah bekerja sangat keras dan kamu menghancurkan segalanya. Idiot, idiot. Petik 2. Ah, Yukun tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia takut untuk membela bahkan jika dia dikutuk. Yu Huasen mengerutkan kening namun tidak mengatakan apa-apa. Yulun bertanya-tanya di sekitar aula untuk sementara sebelum dia dengan dingin bertanya, berapa banyak prajurit dari roda takdir dari wilayah Wuling yang kamu relokasi? Tidak, tidak terlalu banyak. Yukun menjawab setelah berpikir, saya pikir ada 10 prajurit dari alam roda nasib jadi saya menelepon lebih dari 5. Bongkok Tian hanya berhasil ke alam roda nasib. Orang yang tetap memerintah di Kabupaten Wuling, Yu yang ada di puncak alam roda takdir. Saya pikir itu akan baik-baik saja. Petik 2. Ada harapan di dalam kamu. Yulun menghela napas lega. Masih ada 5 pejuang alam roda takdir, dan Yu yang berada di puncak, ada di sana. Setidaknya, masih ada harapan untuk membunuh Luli. Yulun tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika pada akhirnya ia menderita kekalahan di ambang kemenangan setelah ia menyusun skema besar dan memobilisasi begitu banyak orang dan sumber daya. Jika Yukun memindahkan semua prajurit dari Faithwheel Realm pergi, Yulun mungkin telah menamparkan Yukun dalam kemarahan yang ganas. Bab 219. Oke, jangan katakan lagi. Kita harus berurusan dengan Danau Pulau Seribu terlebih dahulu. Kita akan berbicara tentang Luli di masa depan. Yu Huasen mengucapkan kata-kata itu. Sudah terlambat untuk mengirim orang ke Kabupaten Wuling sekarang. Tidak ada formasi teleportasi di Kabupaten Wuling karena itu hanya sebuah daerah, dan untuk berpindah ke kota-kota wilayah terdekat tidak akan membantu. Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang sedang dalam perjalanan menuju kota Kaisar Yu. Bai Si dan yang lainnya harus mengikuti mereka. Ini adalah masalah yang paling merepotkan sejauh menyangkut Yu Huasen. Yulun merasa sebaliknya. Dia berkata, tenangkan pikiranmu, Family Patriarch. Aku bersumpah dalam hidupku bahwa Bai Si tidak akan memiliki nyali untuk melawan kita. Juga, Lady Zilian ada di sini, jadi bagaimana mungkin Bai Si menggunakan tindakan terburu-buru? Iya nih, entah bagaimana, Yu Huasen kurang khawatir. Zilian ada di sini bersama dengan Zi Huanyu dan bapak leluhur lainnya. Bai Si tidak akan berani berperilaku tidak pantas di kota Kaisar Yu kecuali dia ingin melanggar kesepakatan yang dicapai antara 3 keluarga kerajaan. Mereka menunggu dengan tenang di aula, menunggu pesan dari Kabupaten Wuling dan kedatangan Bai Qiuxue dan yang lainnya. Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang tiba-tiba berhenti di tengah malam. Mereka berhenti di sebuah daerah di luar kota Yu Emperor, dan pergi ke sebuah kedai minum seolah-olah mereka siap untuk bermalam di sana. Yu Huasen, bagaimanapun, menjadi lebih khawatir setelah menerima berita itu. Dia takut tidur, begitu juga kelompok leluhur. Mereka waspada. Kota dan daerah sekitarnya dipenuhi dengan pengintai jika Bai Si dan yang lainnya akan meluncurkan serangan rahasia. Yulun meninggalkan benteng sendirian, tidak bisa ditemukan. Dia tampaknya tidak mau menerima bahwa skema sempurna dari dirinya gagal dan dia ingin menemukan cara untuk memperbaikinya. Kabupaten Wuling juga damai. Luli telah menunggu sepanjang malam tapi tidak ada yang terjadi. Tampaknya prajurit kuat yang telah mengikutinya sudah pergi dan tidak berencana untuk membantunya. Luli tidak tahu harus berbuat apa. Jelas, ada para pejuang Realm Faithwheel mengintai di sekitar di Long Tribe. Bagaimana dia bisa maju dan mengirim dirinya sendiri ke kematian? Semakin lama dia menunggu, semakin berbahaya dia. Jadi, menunggu di sini juga tidak ideal. Bongkok Tian tidak pernah kembali. Luli tidak bisa mengatakan apakah sesuatu telah terjadi padanya atau tidak ada informasi yang layak. Luli terus tinggal di gua. Suatu hari sepertinya selama setahun. Setiap detik setiap menit adalah siksaan. Ledakan. Pada saat-saat paling gelap sebelum fajar, terdengar suara teredam dari timur di Long Tribe. Tanah bergetar. Otot Luli berkontraksi dan dia berlari keluar dari gua seperti pedang. Apakah prajurit yang kuat dan misterius itu akhirnya bergerak? Luli dengan gugup melihat ke arah timur tetapi takut untuk turun gunung. Dia menunggu kembalinya Bongkok Tian dengan mata terbuka lebar. Swiss. Tidak lama kemudian, seorang pria bergegas ke atas gunung. Luli menahan napas dan melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tikus gigi merah tidak menyerang, ia merasa lega. Itu pasti Bongkok Tian. Tentu saja itu dia. Dia berkata kepada Luli dengan kegembiraan,
Tuan, ada orang yang bertarung di sisi barat yang telah menarik semua prajurit roda nasib. Para prajurit lain yang bersembunyi di sekitar harus segera pergi juga. Kita bisa pergi ke Di Long Tribe sekarang. Petik 2. Pergi. Cincin di tangan Luli berkedip ketika dia mengeluarkan Heavenly Halberd-nya yang perkasa. Tombak itu dihancurkan oleh Yu Feijia di bawah tebing api penyucian beberapa hari yang lalu, tetapi ditemukan oleh keluarga Bai kemudian dan kembali kepadanya. Membawa tombak di tangannya, Luli bergegas menuju suku Di Long seperti harimau ganas. Para pejuang Realm Fate Will tertarik ke tempat lain berarti tidak akan ada terlalu banyak dari mereka di suku panjang. Luli dan Hun Shebektian harus bisa berurusan dengan yang tertinggal di sana. Karena pria misterius itu membantu, Luli akan meletakkan kesempatan bagus untuk disia-siakan jika dia tidak mengambilnya. Luli begitu akrab dengan daerah-daerah di Tribe di sekitarnya. Membawa Little White bersamanya, dia berlari menuruni White Crow Mountain seperti angin yang berhembus kemudian bergegas ke gunung kecil lainnya. Siapa di sana? Terlalu gelap untuk melihat dengan jelas. Seorang pengintai yang bersembunyi di gunung kecil itu sekarang dengan gugup melihat ke arah barat. Setelah mendengar suara dari bawah gunung, dia berteriak dengan suara yang dalam. Tanpa mengatakan apa-apa, Luli berlari ke arah pria ini. Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia mencapai pria itu dan mengayunkan halberd surga yang perkasa. Luli menabrak pria itu dengan paksa. Menunggu kematian. Scout itu pada tahap selanjutnya dari alam laut roh, salah satu pengintai terbaik dari keluarga Yu. Melihat bahwa itu adalah Luli, dia langsung bertarung tanpa membuang waktu untuk berbicara. Sebuah pedang muncul di tangannya dan dia meretas Luli. Berdengung. Garis cahaya putih keluar dari Luli dan bayangan setelah bayangan muncul. Menggunakan keterampilan Suan penampilan, 7 atau 8 bayangan muncul. Sulit untuk melihat di malam yang suram seperti itu, dan pengintai itu mengira dia telah melihat hantu dengan semua bayangan hitam yang identik di depannya. Mengayunkan pedang ke sekelilingnya, dia meretas ke segala arah secara acak. Bang! Luli menemukan jendela peluang dan menamparkan bagian belakang kepala pria itu. The Mighty Heaven Halberd mereduksi kepala pria itu menjadi semangka yang hancur. Luli bahkan tidak perlu menggunakan skill garis darahnya sekarang dalam pertempuran melawan para prajurit alam laut roh. Little White, pergi jelajahi jalannya dan temukan pengintai bersembunyi. Luli berteriak ke Little White dengan suara berat dan menekan ke depan. Segera, suara teredam datang dari sisi lain gunung ketika Bongkok Tian membunuh pengintai lain. Hanya ada 2 pengintai di gunung kecil ini. Bongkok Tian bergegas, dia menunjuk kedua gunung kecil di depan mereka dan berkata, ada 1 pengintai di setiap gunung di sana. Tuan, bagaimana kalau kita membunuh masing-masing? Tidak masalah. Luli mengangguk dan menyelinap menuju gunung di sebelah kiri. Little White telah menurun untuk sementara waktu sekarang dan itu berlari ke gunung di sebelah kiri dalam kekaburan putih. Suan Bis, keluar dari jalanku. Dari gunung di sebelah kiri terdengar teriakan dengan suara rendah. Luli mempercepat ketika dia khawatir tentang Little White. Dia terus maju seperti hantu. Swiss. Little White berlari kembali. Luli membawa halberd Heavenly yang perkasa dan bergegas. Dia menangkap mata dengan pengintai yang bersembunyi di balik semak. Siapa di sana? Tersesat. Scout itu terkejut sebentar dan kemudian dia berteriak. Tanpa mengatakan apa-apa, Luli merilis penampilan Suan keterampilannya. Banyak bayangan dirinya bergegas maju. Ketika pramuka bergerak, Luli dengan cepat mengelak ke kiri, berputar di sekitar pria itu sehingga pramuka itu dikelilingi oleh bayangan. Bang! Perkelahian seperti ini tidak terlalu menyenangkan. Scout itu ketakutan oleh bayangan sehingga serangannya acak. Luli membunuh pria itu dengan 1 ayunan Mighty Heaven Halberd-nya. Ke depan dan dia akan mencapai Di Long Tribe. Setelah Bongkok Tian menyusul, Luli pergi ke arah gunung di timur alih-alih menuju suku Di Long. Makam kakeknya berada di sebuah gunung kecil di timur yang merupakan tanah pemakaman bagi suku Di Long. Tuan, aku akan pergi ke depan untuk melihat apakah ada prajurit kuat yang bersembunyi. Bongkok Tian pergi dulu. Luli mengikutinya dengan kecepatan lebih lambat. Dari timur, mulai terlihat cahaya redup. Hari sudah tiba. Hari itu dingin. Ekspresi Luli lebih dingin dari hari itu. Pada saat dia mencapai kaki gunung, dia melihat kekacauan besar di sisi gunung. Makam Di Long Tribe dihancurkan. Bang! Bang! Dari setengah jalan ke atas gunung, terdengar suara ledakan. Bongkok Tian bertempur melawan musuh.
Luli samar-samar bisa melihat lebih dari selusin pria datang di Hun Shebektian. Tidak ada pejuang Realm Roda Takdir. Luli merasa lega melihat tidak ada prajurit Fate Will Realm di sekitar. Jadi semua prajurit itu terpikat oleh prajurit kuat misterius itu. Biaya. Luli bergegas, matanya berangsur-angsur memerah. Segera, dia tiba di medan perang. Dia jelas melihat kuburan suku Dilong, dan pada saat itu, matanya menjadi sangat merah. Semua makam digali, semua tulang berserakan, dan semua peti mati hancur di mana-mana. Banyak tulang patah dengan sengaja. Luli melihat batu nisan kakeknya dipotong-potong, dan tulang-tulang di sekitar makamnya retak. Jelas, seseorang sengaja melakukan ini. Mati. Niat membunuh Luli melonjak. Dia melihat ke arah lebih dari selusin prajurit dari Soul Pond Realm dan berteriak dengan marah, "Bongkok Tian, pergi. Aku akan membunuh orang-orang ini sendiri. Aku akan membelah mereka menjadi berkeping-keping." Bab 220. Melihat Luli bergegas marah, Hun Shebektian takut untuk melawan kehendaknya, tetapi dia juga tidak bergerak ke samping. Meskipun tidak ada prajurit dari Fate Will Realm, tetapi lebih dari setengahnya berada di Soul Pond Realm, dengan 2 di antaranya bahkan di puncak. Bongkok Tian khawatir Luli akan terbunuh. Roar. Luli dengan marah melepaskan Dragon Roar pada lebih dari selusin prajurit sekaligus tanpa ragu-ragu setelah dia bergegas. Pada saat yang sama, otot-ototnya membengkak dan pupilnya berubah menjadi perak saat ia juga menggunakan skill pembakaran darahnya. Raungan ini seperti itu dari binatang buas, mengguncang langit dan bumi. Bahkan Bongkok Tian merasa gendang telinganya sakit. Lebih dari selusin prajurit semuanya berguling-guling di tanah dengan kepala di antara tangan mereka. Terlepas dari 2 di puncak Soul Pond Realm, yang lain memiliki hidung dan mulut berdarah. Sangat mengesankan. Petik 2. Bongkok Tian mengangguk tetapi kemudian ekspresinya berubah ketika dia ingat bahwa prajurit yang kuat di dekatnya mungkin diperingatkan oleh raungan marah Luli. Bagaimana jika ada prajurit dari alam roda nasib atau alam abadi yang mengintai di sekitar? Melihat bahwa Luli memanfaatkan penampakan dan bergegas kedua di puncak Soul Pond Realm, Hun Shebektian menjadi kurang khawatir. Dia bergerak menuju kuburan, mengeluarkan tas goni dan berencana untuk mengumpulkan semua tulang untuk Luli. Dengan cara ini, kalau ada pejuang yang kuat mungkin menyerang mereka, Luli bisa kurang terganggu saat melarikan diri. Bang! Luli meretas paksa seorang pejuang di puncak Soul Pond Realm yang telah sadar. Namun, keterampilan penampilan Luli membuatnya pusing. Prajurit itu tidak bisa mengatakan tombak mana yang asli. Sebelum dia bisa memikirkan hal ini, kepalanya sudah pecah oleh Luli. Bang! 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 Dengan satu ayunan tombaknya ke samping, Luli menewaskan 3 prajurit dari Soul Pond Realm. Ketika dia melihat prajurit lain di puncak Soul Pond Realm yang menimpanya dengan marah dan bahwa dia siap untuk melepaskan Suan energi, Luli sekali lagi melakukan Dragon Roar yang mengguncang bumi. Deru ini praktis sampai ke wajah prajurit yang bergegas. Dengan suara aneh, pria itu jatuh ke tanah. Luli memotongnya dengan halberd surga perkasanya, mengakhiri kehidupan orang lain. 2 prajurit di puncak Soul Pond Realm sekarat praktis mengakhiri pertarungan. Luli sekarang memiliki pemahaman dasar tentang kekuatan naga mengaum. Dia bisa dengan mudah menindas prajurit di tahap tengah dari Soul Pond Realm, mereka yang di puncak akan terpengaruh, tetapi mereka yang berada di Fate Will Realm tidak akan merasa banyak. Mati, mati, mati. Luli terus mengayunkan surga yang perkasa dengan marah. 1 prajurit demi 1 dipenggal, beralih ke mayat tanpa kepala. Pada saat hanya beberapa kedipan, Luli telah membunuh semua prajurit. Namun, dia merasa itu tidak cukup untuk melampiaskan amarahnya. Dia terus mengayunkan halberd surga yang perkasa ke mayat dan hanya berhenti setelah semua mayat dipotong-potong. Tuan, berhenti dengan pemotongan. Datang dan kumpulkan tulang-tulangnya. Musuh kita sedang menuju. Bongkok Tian dengan cemas berteriak yang membuat Luli takut. Dia bergegas dan memasukkan semua tulang ke cincin interspatialnya. Tulang-tulang itu tergeletak di tanah sehingga tidak ada cara untuk membedakannya untuk setiap orang. Luli harus menyingkirkan mereka terlebih dahulu dan menemukan tempat pemakaman setelah dia kembali. Swiss. Dari suku Dilong, terdengar beberapa suara. Bongkok Tian memandang ke atas dan berkata dengan lega, "Tidak apa-apa. Tidak ada orang di alam nasib roda. Semua dari mereka berada di alam kolam jiwa. Aku bisa menghadapinya. Pergi dan bunuh mereka semua."
Biarkan tidak ada yang hidup. Masih ada beberapa tulang yang harus dikumpulkan. Si Bongkok Tian tidak bisa mendapatkan semuanya karena dia tidak memiliki cincin antar ruang. Luli harus memberi isyarat kepada Bongkok Tian untuk pergi dan dia bisa terus menenangkan diri. Baik, Bongkok Tian segera pergi. Dia tidak menggunakan roda nasibnya karena itu tidak perlu dalam berperang melawan prajurit dari Sol Pon Realm. Bongkok Tian membawa pedang emas dan maju ke depan seperti angin. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada di Sol Pon Realm. Setiap kali seberkas sinar keemasan keluar, sebuah kepala akan lepas. Di gurun utara, kelas antara prajurit jelas. Satu bidang yang lebih tinggi akan berarti lebih banyak kekuatan. Jarang ada seorang pejuang dari wilayah yang lebih tinggi untuk terbunuh kecuali mereka memiliki skill garis darah yang kuat atau skill Suan tingkat tinggi. Tidak semua orang bisa menjadi Luli. Tentu saja, para pejuang ini di Sol Pon Realm bukan lawan yang layak dari Hun Shibektian yang telah mencapai puncak Sol Pon Realm 100 tahun yang lalu, dan mengumpulkan pengalaman medan perang yang kaya dalam pertarungan tanpa akhir. Dia bisa menangkap musuh Realm Sol Pon-nya dengan mudah. Luli dengan cepat mengumpulkan tulang-tulang itu, dan memasukkan setengah batu nisan kakeknya ke dalam cincinnya. Pada saat tugas itu selesai, Bongkok Tian telah membunuh lebih dari setengah prajurit itu. Bunuh. Luli berlari menuruni gunung seperti harimau ganas. Semakin cerah, Luli bisa melihat situasi di gunung sekarang. Dia telah melepas kain yang menutupi wajahnya. Tidak perlu menyembunyikan identitasnya sekarang karena yang lain sudah tahu bahwa dia adalah Luli. Hantu. Banyak bayangan keluar darinya, membentuk antrian, jadi sepertinya 11 Luli maju ke depan. Di kejauhan, beberapa prajurit dari Sol Pon Realm segera melepaskan energi Suan mereka dan menembakkan sinar cahaya pedang. Luli menghindar ke samping sambil mengisi ruang dengan bayangannya sehingga para prajurit yang jauh tidak bisa membidik Luli yang asli. Boom, boom, boom. Suan energi yang dirilis secara eksternal semuanya berakhir di gunung. Pepohonan dipotong, tanah dan batu beterbangan, dan debu mengepul. Gunung itu dalam keadaan berantakan dan kehancuran besar. Roar. Luli sekali lagi menggunakan Dragon Roar-nya yang menyebabkan angin bertiup dan ruang jatuh. Lebih dari selusin prajurit dari Sol Pon Realm yang belum terbunuh merasakan sakit di jiwa mereka. Mereka menjerit dengan cara yang aneh saat mereka memeluk kepala mereka. Tuan, hentikan itu. Bongkok Tian memutar matanya. Raungan itu akan menarik perhatian lebih banyak musuh. Jika musuh berada di alam kolam Sol, itu baik-baik saja. Tetapi jika ada yang di Fate Wheel Realm, itu akan merepotkan. Luli menenangkan dirinya dan menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu gegabah. Dia berlari ke depan dengan Mighty Heaven Halberd di tangannya. Dia mengayunkan tombak dan melukai seorang prajurit. Banyak bayangan dihasilkan saat dia menyapu tombaknya dan menghancurkan satu demi satu prajurit. Segera, pertarungan berakhir. Semua prajurit terbunuh. Bongkok Tian memandang Luli dan berkata, "Tuan, akankah kita pergi? Ayo pergi ke Di Long Tribe." Tidak akan lama, Luli mengambil keputusan. Suku itu tepat di depan mereka. Tubuh kakek keenamnya masih ada di sana. Bagaimana dia bisa pergi seperti ini? Setidaknya butuh waktu bagi mereka untuk membakar dupa sebanyak yang mereka mampu. Bongkok Tian berpikir itu masuk akal. Jika prajurit kuat keluarga Yu ingin mengejar mereka, mereka tidak akan bisa berlari terlalu jauh dalam waktu satu batang dupa untuk terbakar. Dia hanya berharap prajurit misterius itu bisa mendapatkan mereka lebih banyak waktu. Bongkok Tian membawa Luli menuju suku Dilong. Bongkok Tian membunuh beberapa pengintai saat mereka bertemu dengan Suan Energi. Pada saat setengah dupa untuk membakar, mereka telah membuat kedatangan mereka. Sebelum mereka cukup dekat, sudah ada bau dekomposisi yang kuat, sangat menjijikkan. Ketika mereka bergerak lebih dekat, perut mereka kesal dan mata Luli semakin merah. Ada pagar di luar suku di mana tergantung banyak tubuh setidaknya 1000 orang, tua dan muda, pria dan wanita. Tubuh-tubuh mengeluarkan bau busuk, binasa. Bak dan lalat dan nyamuk menutupi tubuh. Kakek keenam. Di pagar di sebelah gerbang, Luli melihat tubuh seorang lelaki tua. Mata masih terbuka lebar. Dia mati karena ketidakadilan. Celepuk. Luli berlutut. Pria tua ini berasal dari keluarga yang sama dengan kakek dari pihak ibu. Luli dan Luling akan diusir dari suku ke alam liar sejak lama jika bukan karena dia. Sekarang, orang tua itu terbunuh karena Luli, sekarat tetapi tidak dalam damai dan berbaring di luar selama berhari-hari.
Lu Li merasakan jantungnya berdarah. Jiwanya dipenuhi dengan penyesalan dan kemarahan. Swiss. Tepat pada saat itu, terdengar suara menusuk dari langit ke barat. Bongkok Tian disiagakan. Dia melirik dan melihat dua roda nasib 7 warna, salah satunya adalah roda 2 berlapis. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Bongkok Tian berteriak, "Tuan, lari, prajurit nasib roda keluarga Yu ada di sini." Bab 221. Saat fajar menyingsing, sinar-sinar matahari keemasan menembus malam yang gelap dan bersinar di bumi. Di bawah senja, kota Yu Emperor yang megah tampak lebih indah. Banyak orang di kota itu terbangun karena banyak yang tidak tidur nyenyak malam sebelumnya. Warga sipil di kota menghabiskan malam dengan ketakutan, karena takut jika keluarga Bai dan keluarga Yu bertarung, mereka yang akan menderita. Lihatlah ke timur, mereka di sini, akhirnya. Orang-orang berbicara dengan keras, menghidupkan pagi kota Kaisar Yu. Banyak orang berjalan keluar dari rumah mereka untuk melihat langit timur. Banyak pria terpesona dengan apa yang mereka lihat. Dari tempat matahari terbit, kereta emas valet perlahan bergerak menuju kota. Seluruh tubuh kereta dibangun dengan emas valet dengan banyak permata yang dimasukkan di dalamnya, tampak sangat glamor. Di atas kereta berdiri dua wanita cantik, bahkan lebih mempesona daripada permata. Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang telah berubah menjadi suit baju besi lembut. Yang Bai Qiuxue kenakan adalah salju putih, sedangkan Bai Xias Huang berwarna merah api. Armor tidak menutupi semua tubuh mereka. Kaki putih dan ramping, pinggang ramping dan lengan seperti gading terbuka. Bai Xias Huang memiliki panah merah di tangannya, cerah dan waspada. Bai Qiuxue memegang cambuk di tangannya, yang membuatnya terlihat sangat lembut bukannya gagah. Satu merah, satu putih, satu aktif, satu tidak bergerak. Salah satu dari si kembar itu sudah cukup untuk membuat banyak pria kehilangan akal. Sekarang, ada dua dari mereka, bahkan yang identik. Banyak pria muda di kota Kaisar Yu merasa jantung mereka berdetak lebih cepat, dan mereka benar-benar terpesona. Matahari terbit saat sinar matahari pagi bersinar terang. Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang terbang dari timur seolah-olah mereka mengendarai senja. Sinar matahari pagi sepertinya ada di sini khusus untuk si kembar. Bagi banyak orang, si kembar itu seperti peri yang turun dari surga, sungguh menakjubkan. Banyak tuan muda keluarga Yu di kompleks keluarga khawatir. Banyak dari mereka bahkan lupa identitas si kembar atau fakta bahwa mereka berasal dari Danau Pulau Seribu. Banyak tuan muda tertarik, mata mereka dipenuhi dengan keinginan, dan napas mereka menjadi lebih pendek. Salah satu ekspresi saudara kembar itu tenang seperti air, sementara yang lain penuh kegembiraan. Mereka mengangkat kepala dengan bangga, melirik ke wajah-wajah di tanah, seolah-olah mereka sedang mengamati rakyatnya. Liu Yi berdiri di belakang mereka. Dia cantik juga, tetapi dia diabaikan pada saat ini seolah-olah dia hanya pembantu untuk si kembar. Liu Yi benar-benar berharap tidak ada yang memperhatikannya. Tubuhnya tegang saat dia gugup. Kereta perlahan mendekat dan tiba di tengah alun-alun. Bai Xias Huang berkata sebelum Bai Qiuxue bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menangkupkan tinjunya di depan dadanya dan berkata, "Aku Bai Xias Huang, seorang murid keluarga Bai dari Danau Pulau Seribu. Bersama dengan saudara perempuanku Bai Qiuxue, aku di sini untuk bertemu dengan patriark keluarga Anda, Yu Huasen. Tolong beritahu dia untuk kami." Petik 2. Kebisingan di kota berangsur-angsur mereda. Semakin banyak orang berkumpul di alun-alun. Tentu saja, tidak ada yang berani terlalu dekat. Para pengintai keluarga Yu berkeliaran, menjelajahi segala sesuatu dan berusaha untuk mengendalikan situasi. Kompleks keluarga Yu ditangkap dalam keheningan. Yu Huasen tidak muncul. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berjalan keluar dari keluarga Yu dengan beberapa pejuang dari alam abadi. Pria tua berambut putih itu memiliki ki dan energi yang kuat, jauh lebih kuat daripada Yu Feinong. Jelas, dia berada di peringkat yang sama dengan Bai Leng, di puncak alam abadi. Yu Feinong mengikuti pria tua berambut putih itu. 6 prajurit dari alam abadi terlihat tenang, tidak senang atau marah. Sepertinya mereka tidak ada di sini untuk menyambut si kembar. Si tua berambut putih dengan santai menangkupkan tinjunya di depan dadanya dan berkata, "Aku Yu Huaxian dan aku kepala patriark keluarga Yu. Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang, kau adalah mutiara dari Danau Pulau Seribu. Saya telah lama belajar bahwa Anda berbakat dan Anda cantik. Sekarang saya melihat bahwa ini benar." Petik 2.
Yu Huaxian melanjutkan setelah jeda, apa yang bisa saya lakukan untuk kalian berdua sekarang karena Anda telah menyeberang jarak yang sangat jauh untuk berada di sini. Jika Anda di sini sebagai tamu, saya akan menyambut Anda atas nama keluarga Yu, dan saya mengundang Anda untuk pergi ke benteng untuk ngobrol. Petik 2. Sikap Yu Huaxian tidak dingin atau hangat, tidak rendah hati atau memaksa. Tidak ada yang bisa mengatakan sesuatu yang dikatakan salah atau bahwa dia telah kehilangan keanggunan keluarga besar. Mengundang si kembar untuk pergi ke benteng adalah untuk memberi keduanya jalan keluar yang mudah. Jika keduanya setuju, keluarga Yu akan memperlakukan mereka dengan baik. Tentu saja, Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang tidak ada di sini untuk menjadi tamu. Jika mereka di sini untuk bersenang-senang, mereka akan pergi ke Heaven Martial City, tidak pergi sejauh itu ke kota Yu Emperor. Bai Xias Huang dengan dingin berpunuk dan berkata, Tuan Yu, aku minta maaf tapi kami tidak di sini untuk menjadi tamu Anda. Kami di sini untuk meminta keadilan dilakukan. Jika keluarga Yu membuat kami bahagia, kami akan memasuki keluarga Anda. Jika tidak, kita tidak akan pernah menginjakkan kaki di kota Kaisar Yu lagi. Petik 2. Mereka benar-benar di sini untuk membuat masalah. Beberapa patriark hati keluarga Yu terbebani dengan kekhawatiran tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Yu Huaxian tersenyum ringan dan berkata, keadilan. Keadilan macam apa yang kamu butuhkan? Kapan keluarga Yu menyinggung kalian berdua? Tidak menyinggung. Bai Xias Huang berkata dengan suara dingin, patriark keluarga muda Anda hampir membunuh saudara perempuan saya di makam Raja Naga. Setelah nenek moyang kita mengetahui hal ini, dia mengirim kami ke sini untuk menanyakan kepada Anda bagaimana Anda ingin menangani ini. Apakah Anda ingin membiarkannya saja? Petik 2. Apa? Keluarga Yu tersapu dengan sensasi besar. Banyak orang mendidih karena marah. Yu Lingsu dibunuh oleh Luli di makam Raja Naga. Setelah Luli keluar, keluarga Yu ingin menangkapnya tetapi dihentikan oleh Bai Leng yang bahkan menghancurkan dua leluhur keluarga Yu. Pada akhirnya, Yu Feijia terbunuh oleh seorang prajurit yang kuat dan misterius dari Pulau Seribu Pulau. Hal ini sangat merugikan keluarga Yu. Keluarga Yu tidak pergi untuk mempertanyakan Danau Pulau Seribu atau meminta keadilan. Bagaimana bisa Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang berada di sini untuk mencela keluarga Yu secara terbuka? Ini untuk membingungkan yang benar dari yang salah, tidak masuk akal untuk sepenuhnya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa keluarga Yu hanyalah keluarga acak yang dapat diganggu? Ekspresi Yu Feinong dan yang lain berubah menjadi lebih buruk, tetapi ekspresi Yu Huaxian tidak banyak berubah. Dia mengangkat tangannya untuk memberi tanda seorang patriark di punggungnya akan berbicara untuk menunggu. Kemudian dia memandang Bai Xias Huang dan berkata, apakah kamu salah, Nona? Patriark keluarga kami meninggal di makam Raja Naga, dan pembunuhnya berasal dari Danau Pulau Seribu. Kemudian dua leluhur keluarga kami terluka oleh Bai Leng. Yu Feijia meninggal di Danau Pulau Seribu. Dan Anda ingin keadilan dari kami. Petik 2. Biarkan aku yang bicara. Bai Qiuxue menepuk bahu Bai Xias Huang dan yang terakhir melangkah mundur. Bai Qiuxue berjalan di depan dan berkata dengan senyum lembut, Patriark Yu Huaxian, jangan mencoba membingungkan kita. Aku ada di sana untuk melihat semuanya dan tidak ada yang bisa lebih jelas tentang masalah ini selain aku. Yu Lingsu mencoba membunuhku di Gunung Raja Naga. Luli adalah pengawalku sehingga dia membunuh Yu Lingsu untuk melindungiku. Belakangan, prajurit keluargamu menginginkan Luli mati. Karena dia milik keluarga Bai, Paman Leng hanya melakukan apa yang dia lakukan untuk melindungi kita. Paman Leng punya kesempatan untuk membunuh leluhurmu tetapi dia membengkokkan aturan yang merupakan isyarat hebat dari pihak kita. Petik 2. Adapun kematian Yu Feijia, kita bahkan tidak tahu identitas prajurit misterius itu. Jika kamu ingin membalas dendam, jadilah tamuku dan cari dia. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Bai. Apakah kamu memahami? Nada bicara Bai Qiuxue lembut, alasannya jelas dan teratur. Orang-orang entah bagaimana merasa yakin dengan kata-katanya, seolah-olah seorang wanita cantik dan lembut tidak akan berbohong. Kata-katanya menyebabkan keributan besar di kota. Apakah itu benar-benar terjadi seperti yang dia katakan? Konyol. Yu Feinong tidak tahan lagi. Dia tersenyum karena marah dan berkata, Nona Qiuxue, kaulah yang membingungkan kami di sini. Kamu bilang Yu Lingsu mencoba membunuhmu di Dragon King Mountain. Ini hanya satu sisi dari cerita. Kamu selamat tapi bukan Yu Lingsu.
Ini fakta yang sulit. Tidak ada lidah perak yang bisa mengubah ini. Petik 2. Satu sisi. Bai Qiuxue dengan lembut tersenyum. Kemudian dia tiba-tiba melihat ke arah kompleks keluarga Yu dan berteriak, adikku Lian pasti ada di sini saat ini. Silakan keluar dan lihat kami. Koma.